Mickey Mouse zaman-zaman ini. Aku orang Disneyland juga. Iya makanya. Terus ya. Yoi. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kita untuk Rabung Mada, sang petinggi dan puncak puji-pujian. Ini stop screen Saya tak foto, tak foto, share, tak screenshot. Oke, bisa dengar ya? Aman. Oke. Ya, selamat malam. Selamat datang di Rabung Mada di acara E2C Architects episode 14 ya di season 2. Jadi malam hari ini kita sebenarnya lebih santai karena pengisinya hari ini itu dari kita sendiri, dari Rabung Mada sendiri. Ada Fikri Iza dan Ijul dari SB 301. Tes mic dulu dong, buka dulu dong. Say hello. Halo. Ya, halo. Pakai mic lo aja. Ya, oke. Ini pengisi pemateri kita malam ini. Jadi malam ini kita akan ngomong tentang Charles and Ray Eames. Ini jujur ya, saya pribadi juga nggak ngerti ini arsitek siapa dan gimana gitu. Tapi ini jadi menarik karena kayaknya ada pola pikir yang cukup berbeda gitu ya dari kebanyakan arsitek yang fokus sama building, sedangkan ini justru mengeksplorasi banyak hal. Kita akan dimoderatori oleh Mas Akbar Junaidi, atau kita bisa panggil Umet. Dia adalah foundernya Rabung Mada sebenarnya. Sekarang statusnya ini ya, prospective student di S2 ITB. Halo Net. Net. Oke, ya, ini Unet. Jadi sekarang calon mahasiswa nih di S2 perancangan ITB tahun ini. Dan kebetulan dia juga jadi salah satu tim dari Venice Biennale Indonesia ya, bersama Mas Randy Hendrawan dan Mas Dirga juga dari DDAP Bali. Oke, langsung aja mungkin saya akan oper ke Mas Unet. Perkenalkan, saya Gilang, saya dari Rabung Mada. Terima kasih. Silakan Net. Terima kasih Lang. Terima kasih, selamat datang semuanya, selamat malam. Hari ini kita akan membahas satu set yang ke-14, bahas huruf E yaitu Eames. Sebenarnya ini agak santai, tapi menurut saya pribadi malam ini seru dan berbeda. Karena yang pertama, yang isi, Gilang udah bilang, kalau yang isi adalah teman-teman kita sendiri dari Rabung Mada. Dan perkenalkan sekalian, ada Fikri Iza dan Zulfikar Ibrahim. Biasa kita panggil Ojal dan Ijul. Mereka adalah sahabat saya dan kita. Kita intens berdiskusi tentang arsitektur, kita intens main, kita intens nongkrong bareng lah intinya. Akhirnya apa ya? Kalau bisa ditarik cerita ke belakang, sebenarnya
menarik dari kedekatan saya pribadi dan Ojal Ijul itu adalah kita hampir setiap hari lah ngobrol bareng di studio TA waktu kuliah. Bahkan sempat sama Ojal akhirnya satu kantor dulu di Ordes. Terus Ojal tuh sebenarnya sama Ijul ini udah ini banget lah, udah bareng banget lah. Mereka sedang merunning kantor di Surabaya bernama SB301. Terus ketika itu, waktu itu, ini cerita sedikit ya, waktu itu Ijul itu sedang berhijrah lah intinya, belajar ke konsultan, salah satu konsultan Jakarta. Terus saya dan Ojal itu sering diskusi kan. Kemudian kita berpikir bahwa kita harusnya bikin sesuatu tentang arsitektur, entah itu kolektif atau apapun lah. Kita pengen komunitas atau apapun. Dan akhirnya di malam itu, di akhir 2017 atau awal 2018 itu, kita berkomitmen dan memutuskan kita membuat satu kolektif arsitektur bernama Rabung Mada. Yaitu kolektif arsitektur ini, dan akhirnya alhamdulillah bisa berjalan acara sampai hari ini. Itu. Terus apa ya? Oh, hari ini kita akan bahas IMS. Yang menjadi menarik dari IMS adalah sebenarnya IMS itu salah satu inspirasi dari pameran kita, pameran Rabung Mada pertama kali di IAC Surabaya, IAC Indonesian Architectural Convention 2019 berjudul Bandayuda Argumentasi. Kemudian yang menjadi menarik berikutnya adalah IMS ini kalau kita bisa lihat sebenarnya agak ada mirip, bukan mirip, sorry. SB301 itu menurut saya adalah replika kecil dari IMS. Jadi entah itu dari attitude-nya atau dari semangatnya atau dari manifesto-manifestonya. Jadi bakal menarik ketika IMS ini dibahas dari orang yang sedikit banyak menggunakan spirit dan semangat IMS Office dalam kerjanya di SB301. Langsung saja, hari ini sekali lagi episode Architects yang ke-14 IMS oleh Yojudal Ojal dari SB301. Silakan. Thank you banget, Net. Lu udah mute kan? Jadi ini sebenarnya gue sama Ijul ada di sisi yang berlawanan aja, cuman biar intim kita pakai 2 laptop gitu. Biar kerasa kaya aja gitu sebenarnya. Enggak. Gue coba share screen dulu, Net. Ini disclaimer dulu nih, kalau tadi si Unet bilang ini blueprint kita, iya sih sebenarnya blueprint, dan apa sih lu bilang kita kayak IMS, sama sekali enggak, anjir. Ini totally, ini God, anjir. IMS tuh lu nggak bisa nyamain dengan kita. Well, mungkin akan, ini aja sih, disclaimer di awal, mungkin, masuk ya, gue apa nih? Disclaimer di awal, sebenarnya gue, apa yang akan kita prestasikan sebenarnya simply apa yang kita suka gitu. Masalah deep-deepan kalau kita compare sama 13 episode yang ada sebelumnya, sebenarnya kita pun yang kita imani dari dulu soal IMS adalah semangatnya sebenarnya. Kita percaya bahwa, dan saya rasa ini kayaknya ini sama ya, Net, yang kita bangun dulu dari Rabung Mada gitu, kita percaya kalau harusnya sih arsitektur bisa se-fun ini mungkin. Kayak at the end manifesto itu cuma masalah media aja gitu. Kalau background lu kan Net, tetap aja arsitek gitu. Baik, bacot banget. Gak apa ya kata-kata eksplisit biar gak gugup, ini gugup banget kan. Mungkin akan terasa lumayan kaku gitu, since kita sebenarnya nggak sih, ini deck yang biasa kita buat juga untuk prestasi dalam tipe apapun gitu. Anjing, ngomong apa gue, langsung aja lah ya. Prestasi ini akan kita coba bagi menjadi 5 bagian sebenarnya. Bagian pertama adalah introduction gitu, kita akan ngomongin latar belakang dari si IMS sama dari si Charles sama si Ray gitu. Kedua, kita akan ngomongin soal si IMS Office-nya sendiri gitu. Akan sangat-sangat cepat sebenarnya semuanya, dan saya berharap sebenarnya dari sini kita akan bisa ngobrol banyak soal apa ya, arsitektur itu apa sih sebenarnya, arsitektur apa, klasik lah, umur 20-an awal gini. Habis itu kita akan bahas soal works. Selanjutnya kita akan bahas soal post IMS Office, atau IMS Office udah gak ada sebenarnya kayak gitu. Dan yang paling terakhir sebenarnya bagian final aja gitu sih, cuman bagian penutup untuk ngimbangin bagian depan. Langsung aja gue sikat ya. Bagian pertama gue akan menjelaskan soal si Charles IMS sama Ray Kaiser nih. Charles IMS sih sebenarnya tumbuh dari keluarga yang biasa aja, nggak privilege, bukan dari keluarga desainer pun enggak sama sekali gitu. Bokapnya kepala security railway, kepala railway station gitu di Illinois, di mana sih, St. Louis lupa. Iya, itulah pokoknya. Habis itu
Abis itu dia pergi ke Yatman High School di St. Louis gitu, dan di sana dia untuk pertama kalinya akhirnya mencintai arsitektur walaupun masih, gue nggak tahu itu college ya, high school sih sebenarnya gitu. Mungkin kayak kalau anak Surabaya di sini, walaupun aku bukan anak Surabaya sih, kayak anak Semala gitu kan, biasanya ada anak komplek itu ada yang kayak sekolah arsitekturnya gitu kan. Nah, habis itu ini adalah beberapa buku tahunan yang coba gue cari, walaupun gue nggak tahu keasliannya absah atau enggak gitu, biar type-nya enak aja gitu. Habis itu dari situ dia udah mulai kerja di namanya Lected Steel Company gitu, yang sekarang jadi Altan Steel Company di Illinois gitu. Di sini dia pertama kali ya belajar inilah, mungkin ini saat mungkin first encounter-nya dia saat pertama kali ketemu sama dunia perbangunan, dan gue nggak tahu dia udah ada cara berpikir desain atau belum, tapi setidaknya yang gue imani adalah ini pertemuan pertama dia dengan buildings gitu. Berikutnya dari situ, nggak lama dari situ dia dapat beasiswa selama 2 tahun, bukan selama 2 tahun, dia dapat beasiswa di Washington University, ngambil architecture scholarship. Sayangnya, gue nggak tahu ini sebuah kesayangan atau justru emang ini path-nya dia dan seharusnya seperti ini, dia DO dari sana gitu. Pada saat itu, menurut dia kampusnya di sana itu lumayan kolot lah, ngomongin art abis katanya sih gitu, art abis. Habis itu hal-hal yang relate to Bordeaux art dan etc. yang gue pun sebenarnya kurang deep banget taunya. Habis itu dia pada saat itu dia lumayan banyak dapat influence dari Frank Lloyd Wright. Habis itu dunia Bauhausan dan segala movement modernism. Jadi gue pikir gila, gue nggak butuh nih kuliah di sini nih, cabut aja deh gue kayak gitu. Habis itu nggak lama dari situ, tapi sebagai catatan dia bukan anak yang kurang secara akademis, itu nggak, dia di-hire juga sama beberapa dosennya kalau gue nggak salah gitu. Jadi mungkin gue harap ada yang nanti membenarkan, namanya itu True Blood and Graft. Itu pertama kali dia jadi draftman di sana dan belajar banyak lah soal bangunan dan membuat beberapa bangunan juga gitu. Sayangnya yang tadi gue bilang, dari situ dia drop out gitu, dan sebelum drop out gue nggak tahu, dia umur 23 tuh kalau nggak salah udah ini ya, nikah sama ketemu ceweknya di sini kan, istri pertamanya. Iya. Teman seangkatannya lah. Tempat seangkatannya ya. Dan yang menarik ini yang sebenarnya gue baru tahu juga kalau ternyata dia sempat melakukan, dan gue sempat bertanya-tanya gitu, maksudnya ya kali dia kayak gini nggak pernah melakukan. Maksudnya first encounter sama arsitektur tuh dikit banget, sampai akhirnya si Jo ngasih tahu gue nih seputar dunia arsitektur dan pilgrimage lah, seperti Baragan dan Corbu, walaupun pada generasi yang berbeda ya gitu. Coba lu ceritain deh tuh apa yang terjadi di Eropa sama di Meksiko tuh bersama istrinya. Serius aja. Norak banget anjing. Ya udah, kayak gue yang cerita deh. Ya, kayaknya nggak bisa dipungkiri ya arsitek, desainer, misalnya di field kita lah, kita butuh pencarian inspirasi gitu, melakukan sebuah perjalanan, dan itu yang IMS lakukan di sini. Jadi dia bersama istri pertamanya, seseorang dari angkatannya di Washington University, mereka keliling Eropa, mereka mengapresiasi modern arsitektur, mereka mereka mengidolakan ya klasik lah sebenarnya, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier berkeliling di sana, dan pada akhirnya tapi tetap kembalinya mereka ke Amerika itu sebenarnya membuat khususnya IMS depresi sebenarnya. Si Charles ya. Depresi dalam artian hal-hal yang terjadi di Amerika itu Michael nyalain. Kayak Amerika tuh masih berada di posisi yang lazim di sana build arts lah, istilahnya art deco dan sebagainya. Itu yang mungkin Charles pribadi, seorang Charles, dia gundah di sana. Dia udah terlanjur jatuh cinta dengan modernisme, terus ada Frank Lloyd Wright yang masih baru di sana. Misalnya dia gundah lah, dan perjalanan itu pada akhirnya, lu udah mentioning nggak sih yang mereka starting firm? belum bisa. Lo aja sekalian. Ya udahlah. Ya di perjalanannya itu ya semua orang butuh hidup,
dia starting firm bersama Charles Gray dan Walter, sorry, gue googling dulu, maksudnya ngelihat contekan. Bersama Walter Pauli, mereka mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan, small projects, mereka butuh money, rumah-rumah Art Deco dan apapun itu, puncak ya pada tahun 1933, IMS mungkin merasakan apa yang kita katakan apa ya, mungkin kayak writer's block-nya arsitektur gitu lah, kayak aduh, gue harus meditasi, gue harus istilahnya ngelepas ini semua untuk gue harus next step dengan melakukan pilgrimage arsitektur, dan dia menghabiskan itu di Meksiko. Ya Meksiko mungkin di sesi-sesi sebelumnya punya banyak ketertarikan lah dari berbagai macam arsitek sebenarnya. Banyak yang melakukan perjalanan ke Meksiko dan itu mungkin itu punya insight yang menarik banget. Dan di sana dia benar-benar melepas dari literasi yang kita baca ya. Dia benar-benar ngelepas hal-hal yang melekati dirinya. Dia meninggalkan istrinya, dia meninggalkan anaknya untuk bepergian selama 10 bulan. Dalam 10 bulan pencarian itu, dia berjalan ke selatan, mengendarai mobil Ford tuanya. Mungkin kalau konteksnya Ojal, Corolla tuanya. Itu insight banget. Tapi ya itulah, dia bergerak ke selatan. Laki-laki tidak bertanggung jawab ya? Enggak lah. Dia mencari remote village di Meksiko. Dia berdiam di sana. Dia melakukan hal-hal yang tidak saya bayangkan sih dalam literasi itu ya. Dia melakukan labor works, apapun, dia sketching untuk makanan, untuk shelter, apapun yang dia lakukan. Dia istilah hal-hal yang kekurangan itu justru justru itu membuat momen-momen yang dia lalui itu berarti gitu lah. Dia mungkin dapat kontras banget lah dari kehidupannya di Amerika mungkin yang segimana serba cepat dan ya ekonomik dan ya itulah apapun itu di konteks Meksiko yang kontras, dia mendapatkan hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah ada. Mungkin dia fulfill di sana. Dia mengapresiasi gereja-gereja tua, dia mengapresiasi warna dan apapun itu yang ada di sana. Dan istilahnya apa yang dia lakukan di Meksiko itu membuat itu mengisi lagi gelas Charles sebelum dia kembali ke Amerika. Mungkin sebelum saya oper ke Ojal, ya banyaklah dari Meksiko yang bisa diceritain. Dia pernah masuk penjara karena dia masuk penjara 2 kali. Yang pertama itu gara-gara dia nge-sketch sebuah market, sebuah pasar, tapi orang yang lokal mungkin dia nggak suka dengan sketch yang dia buat, terus dilaporkan ke polisi kan, misalnya kayak hal-hal konyol. Terus dia juga yang kedua di Linares, dia meng-sketch artefak-artefak kuno yang mungkin dirasa agak sensitif gitu buat pemerintahan Meksiko. Dia istilah luntang-lantungnya, tapi dia menikmati setiap proses itu. Dan dia kembali ke Amerika, dan udah aja lo yang lanjutin lah. Masa gue. Well, nggak lama, lu mute dulu deh. Yeah. Nggak lama dari situ akhirnya balik nih, sebelum balik ke Amerika sebenarnya dia diminta sama salah satu ahli furniture gitu. Enggak. Si bokapnya siapa? Eliel Saarinen Ya, dia diminta sama seseorang lah bernama Eliel Saarinen, itu ibaratnya mungkin kayak rektornya sebuah kampus gitu untuk balik nih ke Amerika nih gitu. Lu balik dong ke Amerika gitu. Lu gue jadiin gue kasih fellowship di ini deh, Cranbrook Academy of Art gitu. As time goes by dengan segala experience-nya dan nepotisme, gue nggak tahu deh ini nepotisme apa enggak. Intinya ya dia berhasil lah kembali ke sana dan jadi head of industrial design gitu kalau nggak salah di sana. Dan at the same time juga suatu ketika tiba-tiba ini nih, next dulu. Nah, tiba-tiba si MoMA itu lagi bikin semacam sayembara kursi gitu.
sayembara kursi. Waktu itu gue lupa temanya apa, tapi kurang lebih kayak sayembara kursi organic something gitu, dia organic form dan lain-lain. Akhirnya dia team up lah tuh sama Eero Saarinen, anaknya si Pak Rektor tadi. Gue nggak tahu si Pak Rektor atau apa, tapi dia barengan lah tuh sama si Eero Saarinen ngedesain ini sebenarnya ini adalah embrio dari segala macam aktivitas yang berikutnya nanti akan dilakukan sama IMS Office. Yang startnya dari arsitektur banget, dia nyoba akhirnya kayak nguliknya ke hal-hal yang lain sebenarnya gitu. At the end kan sebenarnya benang merahnya masih desain gitu. Di sini ini mungkin pertama dia menang di kompetisi ini, dan ini pertama kalinya plywood digunakan secara tridimensional untuk fungsi sebagai kursi gitu ya nggak sih? Walaupun gue nggak tahu, kalau nggak salah ini bukan kali pertama plywood digunakan kan, maksudnya dalam artian kayak sebelumnya ada orang-orang yang menggunakan juga, bener nggak sih? Gue nggak tahu. Lu setahu gue ada nggak sih tahun berapa gitu yang lu bilang? Abad 19 lah, akhir abad 19 sudah pernah ada yang mematenkan itu, udah pernah ada yang istilah mencoba molding plywood yang mungkin lebih simple dari apa yang pernah kita lihat sekarang. Dan ya itu aja sih sebenarnya, kayak ini mungkin salah satu breakthrough-nya lagi setelah itu udah lama tidak digunakan atau digunakan dengan cara yang sama gitu sebenarnya. Gue pun bertanya-tanya apa yang spesial dari ini, mungkin karena kita hidupnya udah di 2020 jadi ini nggak spesial lagi, tapi pada saat itu menggunakan plywood secara tridimensional itu adalah sesuatu gitu. Tapi stop dulu sampai situ, kita nggak akan bahas Charles lagi, kita akan coba pindah dulu ke Ray. Sama sih sebenarnya. Ray lahir pada tanggal yang gue lupa tanggalnya berapa. Dia dibesarkan, kalau tadi kita ngelihat si Charles dibesarkan sebenarnya dari keluarga yang biasa-biasa aja, dalam artian nggak ada bukan darah seni atau darah arsitektur atau Ray Desember 15 2000 1917 sekitar itu lah. Nah, kalau si Ray ini beda nih darahnya nih, bokapnya seorang pemain teater gitu, jadi udah sangat-sangat biasa dia untuk ada di kalangan di kalangan seniman dan tahu dunia seni lah, itu udah biasa di mata Ray gitu. Dan dia sangat sangat punya fetish, atau dia fetish sih, sopan nggak sih gue katanya, fetish dengan film dan lain-lain dan hal-hal yang relate dengan arsitektur dengan karya seni gitu. Makanya dia pada pas kecil pun dia udah menjadi balerina gitu, udah sekolah balerina. Ini foto ini nggak representatif, bukan Ray sebenarnya, gue cuman butuh aja foto orang balerina gitu. Habis itu kemudian lanjut di high school, Sacramento High School. Dan kemudian di My Friend Bennett School for Girl di New York, di mana akhirnya dia jam banget nih ke dunia film, seni, segala macam musik dan lain-lain gitu. Banyak teman-temannya yang intinya mah ada di dunia industri kreatif lah istilah orang sekarang. Ya dunia seni gitu. Sampai situ akhirnya suatu saat dia tuh waktu itu mau ke kampus mana gitu, gue lupa, di New York gitu. Kan karena tempatnya di New York, dia tuh intinya kayak suka banget sama abstract painting gitu. Gue pun nggak gitu deep sebenarnya untuk tahu abstract painting, cuma sekedar tahu dia basicnya dari sana gitu. Karena pada saat itu dia salah satu mungkin orang yang bertanya-tanya gitu di New York mana abstract painting gitu, sampai suatu saat temannya bilang gitu. Pada saat itu abstract painting lebih banyak terkenal. Gue nggak tahu, mungkin nanti Mas Randy bisa banyak nambahin nih hal-hal yang kayak gini nih, asik langsung di image control gitu. Tapi pada saat itu Hans Hofmann katanya mau buka semacam sekolah seni gitu, abstrak. Dia seniman dari Jerman gitu kalau nggak salah, akan ini nih buka kelas gitu di New York. Makanya akhirnya si Ray kayak, anjir gue ngambil ini aja deh men gitu. Akhirnya dia ngambil lah ini gitu. As time goes by, dia makin cinta lagi sama dunia abstrak dan makin mempertanyakan apa sih sebenarnya kok di New York kayak gini banget ya. Di Eropa udah berkembang parah, tapi galeri-galeri di New York tuh nggak banget gitu nerima abstrak. Akhirnya dia bikinlah sebuah inisiatif gitu, kayak Rabung Madah, enggak. Bikin inisiatif gitu, namanya American Abstract Artist lah intinya. Ini painters abstrak gitu, tapi untuk di New York kayak gitu lah. Intinya dia pengen nyoba crossing the boundaries gitu, kalau kita tuh juga bisa tau kayak di Europe gitu. Nggak lama dari situ itu mengantarkan dia akhirnya tenggelam begitu dalam di dunia abstrak. Temennya lagi bilang tuh sama dia kayak lu kayaknya
lu nggak bosan apa kayak gini aja. Dia kurang lebih kayak gitu lah. Lu kayak udah lumayan deep segala macam dan lain-lain. Dan si Ray sendiri mempertanyakan dirinya kayak anjir abstrak oke sih, cuman kayak gue nggak tahu sih ini ngomongnya nggak kayak gini juga sih, cuman kayak abstrak oke sih, cuman kayaknya gue temennya merekomendasikan kayak lu coba keluar dari box lu deh gitu. Maksudnya abstraknya udah lu banget, lu nggak mau coba nyari box lagi. Makanya dia akhirnya yaudah gue ngambil deh ada salah satu kampus sama Cranbrook Academy of Art. Dari situ dia kenalan sama banyak mungkin bahasa seni yang lain kayak gitu. Dan ini dia kenapa tadi Charles gue pause, karena ini adalah titik di mana ternyata ya mungkin namanya juga mahasiswa ya, banyak aktivitas gitu kan. Nah, kebetulan MoMA tuh bikin pamerannya si Charles tadi gitu. Ini akhirnya mengantarkan dia untuk pertama kalinya ketemu sama Charles, dan wow, ternyata lu sama-sama keren bro gitu. Kayak itu akhirnya yang membuat sorry, ketemu sama Charles lu sama-sama keren bro. Ya, oh, ya biasalah, jatuh cinta lah. Sayangnya satu udah punya istri gitu. Habis itu as time goes by, kan tadi gue udah bilang kan dia yang menang si sayembara organic chair itu, dia yang menang si Charles sama si partnernya ini. Tapi ternyata partner pas sudah mau mass production tuh yang kayak si partnernya yang kayak gila men ini gak mungkin banget nih project ini, susah banget kalau bikin mass production. Akhirnya cabut lah tuh si partnernya. Pas sama Ray suka jadian segala macam, dan gue langsung cut aja ya. Jadi si Charles tuh ngecerain istrinya terus langsung jadian gitu sama Ray gitu via surat. Dan kalau gue baca-baca sih sebenarnya katanya lucu banget, poetik banget, kayak dia ngirim-ngirim surat yang kayak gitu deh, unyu banget lah kalau kata orang-orang unyu gitu. Habis itu akhirnya si Ray bilang, si Charles bilang, lu mau nggak lanjutin Plywood Chair 2 nih, kita jadi ini project bareng kita yuk, kayak lu bisa deh bantuin gue gitu. Wah anjing, lucu banget kan, orang yang sangat-sangat jauh gitu, maksudnya yang satu dunia abstrak abis gitu, kayak sama sekali bukan engineering, yang satunya totally engineering, ketemu cuman buat ngerealisasiin si plywood ini. Walaupun ini mungkin ini ya omong kosong biar bisa jadian aja, gue juga nggak tahu tuh. Mungkin aja kan, pada akhirnya maksudnya Charles kan juga manusia, mungkin aja sama kayak kita yang ada di Indonesia gitu. Akhirnya jalan lah tuh mereka nih foto-fotonya, yang gue pikir inilah impian semua desainer, ingin hidup kayak gini lah, produktif bareng, tinggal bareng, ya segala macam lah, punya ideas terus sampai sepanjang karir dan hidupnya gitu. Beberapa foto-foto yang unyu gitu. Kayak kemarin ini Santi ada nggak sih? Santi kan habis hiring nih, kantor Santi lagi hiring yang kemarin presentasi Bivi Doshi, ini fotonya pakai ini lucu banget. Habis itu next sampai akhirnya ini beberapa foto-foto aja sih sampai akhirnya Ames Office itu terbentuk gitu. Itu deh. Ini kita masuk chapter 2, kita akan bahas soal si Ames Office nih. Gue nyikat. Ames Office sebenarnya kenapa, kalau sekali lagi ini disclaimer yang selalu gue bilang, kayak ini akan beda banget sama yang sebelum-sebelumnya ditampilkan, karena ini simply gue sangat-sangat ngefans sama dynamic duo inilah. Gue ngefans parah, dan gue nggak tahu lu ngefans banget ya, gue sih ngefans parah sih. Dan kayaknya, dan kadang lu ngefans kan kalau suka sama band, kadang lu cuma dengerin lagunya aja tapi nggak ngulik ya. Jadi kalau menurut lu ini shallow banget ya, itu memang gue cuma cukup melihat mereka lah, itu udah keren banget. Akhirnya mereka moving to LA, dan kebetulan punya dia nyewa suatu garasi, bukan garasi sih, gudang gitu, warehouse di 901 Washington Boulevard kalau nggak salah. Habis itu gue akan ngomongin soal vibes, value, dan pekerjaan apa aja sih sebenarnya yang terjadi di kantor mereka gitu. Ngomong-ngomong soal vibes sebenarnya, di sana studio culture-nya itu sangat-sangat kalau gue lihat, jadi ada film namanya, dan sebenarnya itu salah satu source utama gue sih pas nonton mungkin 3 tahun yang lalu gitu, pas lagi tugas akhir atau 4 tahun yang lalu. Dan itu pertama kali gue mempertanyakan, seru juga ya, ternyata arsitek bisa kayak gini gitu. Studio culture di sini itu totally aneh mungkin menurut gue sih, mungkin menurut beberapa orang biasa aja gitu. Kayak besok aja di close. Besok di close. Yang menarik dari studio ini adalah sebenarnya kalau dari beberapa testimoni orang-orang yang pernah kerja di sana adalah pas lu masuk tuh lu totally gak tahu ini kantor apaan. Karena lu hari ini jadi studio film, besok jadi studio arsitektur, di sana ada market yang kirain buat di-build, ternyata malah buat syuting film gitu. Habis itu di ujung sana ada advertising, maksudnya lagi syuting advertising. Di sisi lain benar-benar engineer ada di sana semua. Di sisi lain lagi ada sana jadi arsitek dan keluar jadi filmmaker. Itu possible banget di kantor ini. Itu yang menurut gue yang kayak wah gila sih ini, kayak at the end yang dikunci cuman design thinkingnya gitu mungkin. Walaupun gue pun masih mencari sebenarnya apa yang terjadi sih sebenarnya di isi kepala mereka berdua gitu. Habis itu ini ada yang tadi gue bilang kayak
partisinya simple aja gitu, karena benar-benar kayak dia regularly untuk mengganti partisinya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dia hari itu bahkan mungkin kayak gitu. Habis itu hal-hal yang sekali lagi yang menarik adalah saat gue menyusun presentasi ini, gue baru sadar bahwa sebenarnya IMS nggak ada yang spesial kecuali semangatnya sebenarnya. Words-nya sangat-sangat keren, dan mungkin ada yang nanti saat tanya jawab mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan gue, tapi satu hal yang ternyata menurut gue keren adalah dia observing dan kayak collecting hal-hal yang banal banget gitu. Si IMS sama ini punya kecenderungan untuk kayak aja lucunya sisir lucu ditata kayak gitu, udah sesimpel itu aja gitu, dan itu menurut gue keren banget gitu. Kalau kita perhatiin dari tadi, kita belum bahas Word sih, tapi nanti pas kita bahas Word sebenarnya nggak ada yang spesial gitu, karena emang ini simply suatu kantor yang mungkin bisa dibilang palu gada, tapi dia ngerjain apa aja yang dia mau kayak gitu, dan kayaknya gue nggak tahu dia pionir apa enggak, tapi kalaupun dia pionir itu pun karena dia sebenarnya palu gada bisa ngapain aja gitu, itu sebenarnya. Dan gue rasa hal-hal kecerdasan mereka untuk bisa nangkap hal-hal yang biasa aja untuk jadi super biasa, untuk bisa nge-highlight sesuatu yang biasa aja tuh itu keren banget sih menurut gue gitu. Ini mereka punya fetish berdua tentang sirkus, fetishness dan kok fetishness salah, festival dan hal-hal yang playful lah. Maksudnya kalau kata orang-orang di sana benar-benar lu random hari ini bisa ngerjain apa, besok bisa ngerjain yang lain. Si Charles selalu ngasih pressure lo gitu, dan quotes yang paling terkenal dari salah satu yang terkenal dari Charles sebenarnya adalah kayak take your pleasure seriously gitu, dan itu yang kayak wah gila keren banget men, kayak basically lu pengen super senang-senang di sini tapi kayak lu harus serius men, karena tetap ada goals ya gitu. Di situ ini adalah bagaimana salah satu orang yang menurut gue engineer abis gitu, lu sebelumnya kerja di tukang di kantor baja, yang satu painter abis terus ketemu dan bikin topeng gitu. Gue nggak tahu sih konteksnya apa, mungkin nanti Ijul bisa menjelaskan gitu. Terus ngomong soal value di tahun segitu, gue nggak tahu tahun berapa Jul, 50, 40, googling ntar berapa kok, gue nggak tahu, ya deh sekitar tahun segitulah mungkin 60-an. Value yang diangkat di dalam studio itu yang menurut gue keren adalah soal inklusivitas, karena ada salah satu staffnya atau mungkin salah banyak staffnya di sana tuh bukan lulusan engineer atau lulusan desainer atau arsitek atau anak teknik lainnya atau seni rupa gitu, dia purely kayak gue pengen dong ada di sini. Terus si Charles yang kayak santainya tenang gitu, maksudnya lu mungkin orang-orang bakal bilang lu lulusan mana, lu nggak jelas lu segala macam, tapi kayak kalau lu emang beneran mau di sini, lu tunjukin kalau lu emang layak jadi desainer di sini gitu. Kalau lu bisa nunjukin attitude itu, gue akan ngajarin lu gimana cara gambar gitu. Itu yang menurut gue sangat inklusif, ini tuh open banget buat siapapun jadi apapun, kayaknya sih begitu, mungkin nanti akan ada yang menambahkan gitu. Dan yang paling seru adalah ngomongin soal equality. Pada saat itu gue pikir gue nggak tahu isu-isu soal feminisme dan lain-lain, gue nggak tahu udah hangat, tapi gue rasa dia akan selalu dibahas sepanjang zaman. Dan yang gue senang adalah dua orang yang gue cintai sudah mengimplementasikan hal yang gue pikir memang penting untuk diangkat gitu. Gimana caranya pada saat itu semua orang selalu nge-highlight, wah gila Charles desainer yang gila ya, bisa kayak dia bikin film ini, bikin expo di mana, dia bikin kursi yang super bisa yang sangat murah, nanti akan dijelasin sama Ijul, murah banget tapi kayak bisa mass production dan didesain dengan sangat oke gitu. Tapi yang Charles selalu bilang kayak, sorry lu jangan bilang kayak gini dong, ini tuh di kantor gue 50-50 banget, kalau nggak ada Ray gue nggak bisa apa-apa men, dia bilang kayak gitu. Selalu kayak gitu sampai akhirnya semua nama soal Charles Eames itu diganti jadi Ray and Charles Eames gitu, ya nggak sih? Semuanya selalu berdampingan setelah itu. Setelah akhirnya Charles susah mati kayak, gila men, istri gue tuh setengahnya gue, nggak ada dia, nggak bisa lah gue kayak gini gitu. Di situ ini adalah beberapa gimana dia akhirnya selalu coba crossing the boundaries gitu, pushing the limits dari anak-anak di dalamnya gitu. Saat mereka akhirnya, gue lupa sih ini, gue nggak usah di filmnya ada deh, kayak dia tuh bikin sebuah film untuk nunjukin Amerika di Moskow, dan instead of dia bikin 7 screen gitu di sana atau bikin expo ya, gue lupa deh. Dia kayak, wah gila nih pameran ini nggak mungkin nih, kita nggak punya venue kayak gini. Dan si Charles, oke, gue aja yang desain. Jadi kayak untuk nge-showcase si pameran atau si film itu, si Charles bilang kayak, kalau emang nggak ada tempatnya, gue yang bikin tempatnya. Itu keren banget men, menurut gue sih gitu. Duh, damage control mulu nih gue. Di situ, aduh, nggak bisa next sih. Next, ini gue mau ngomongin soal works. Pada akhirnya dari attitude yang gue rasa sangat-sangat apa ya, gue pikir santai gitu, dalam artian kayak lu tetap ambisius tapi tetap bisa santai, dan harus tahu, karena menurut gue saat lu ngomongin desain, lu akan ngomongin lifetime working sih, lu harus sadar kalau ini part of your life. Dan kayaknya sih Charles sama
sama Ray punya attitude yang sama gitu. Dia punya attitude itu yang gue labelin tadi ke mereka gitu. Dan kalau gue bisa assume dari semua value dan vibes yang dibangun di sana, dia beberapa works-nya itu akhirnya bisa dimanifestasikan dalam arsitektur, furniture, film, atau multimedia gitu, mainan dan exhibition. Dan kalau nggak salah, satu hal yang lucu banget dari kantor ini adalah saat lu masuk gitu, misalnya gue gitu mau masuk ke Pak Charles, gue masuk dong gitu, terus kayak gue kerjaan pertama ngapain nih gitu, terus si Pak Charlesnya tuh sesimpel yang kayak, oke, kita punya mainan nih, lu mainin dong hari ini semuanya mainannya gitu. Terus kan gue bingung ya kalau digituin ya. Nah ternyata itu saat dia mainin, misalnya gue lagi mainin, wah anjir gila gamenya susah banget nih gitu. Terus kayak, wah ini gampang banget nih, wah gila nih bikin stres nih kayak gitu. Saat itu sebenarnya Charles lagi nilai gitu, maksudnya dari saat dia bermain tingkat stresnya dia tuh bisa di-push seberapa dalam sih. Habis itu tingkat apa lagi ya, kayak kreativitasnya seberapa mantap sih. Terus kayak saat dia melakukan permainan tuh dia seberapa happy sih. Itu yang sebenarnya ditaker, dan menurut gue itu sangat menarik banget sih. Kayaknya nggak banyak kantor yang seperti itu. Ada, pasti ada. Gue pikir di belahan dunia lain pasti ada, dan di belahan zaman yang lain mungkin ada, tapi sayangnya yang terdokumentasi hanya dia sejauh ini yang gue tahu gitu, dan itu sangat menarik buat gue. Selanjutnya ini kita akan lebih baik membahas soal tadi nih 5 hal yang gue highlight nih. Mungkin Nejul bisa nyeritain kali ya, lu kalau iya kali ya. Gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu. Lu kalau bilang next time bilang aja. Iya. Gue mute dulu. Bentar. Ya ngomongin works, mungkin banyak lah yang dari 197 partisipan di sini yang istilahnya mengenal Charles dan Ray dengan caranya masing-masing. Mungkin ada yang mengenal dia dari furniture-nya, kursi yang bisa dilihat di Informa, atau istilahnya udah banyak KW-nya lah, istilahnya mass production. Mungkin ada yang tahu dari rumahnya, Im's House, ya salah satu rumah contoh rumah contoh dari apa? American Housing. Terus mungkin ada yang tahu dari filmnya Powers of Tense dan film-film visualisasi teori dan matematika lainnya. Tapi di sini kita pengen nyoba mungkin mengklasifikasikan sedikit banyak, sebanyak 5 saja dari hal-hal yang terdokumentasi dan apa ya, istilahnya manifestasi Charles dan Ray dalam berbagai palet yang berbeda. Ya mungkin bisa dimulai dari furniture lah, hal yang pertama dia lakukan lah. Next job. Ya, bicara soal furniture sendiri, sebenarnya nggak lepas dari apa ya? Ini mungkin ada sebuah kebetulan yang menarik lah istilahnya. Jadi ya pada tahun 1942 saat Perang Dunia, saat itu kebutuhan akan apa ya, bidai atau tandu kaki itu tuh lumayan menjadi isu lah istilahnya. Sesuatu yang saat itu hadir dengan penyelesaian yang masih bermasalah. Jadi ada isu kayak, orang kalau ditandu kakinya yang bahannya masih metal saat itu malah bikin ini, saat orang dipindahkan dari poin A ke poin B, itu malah memperburuk luka yang dia punya lah istilahnya, dan semacamnya. Dan itu, oke, mungkin ini bisa di-solve dengan lebih baik lah istilahnya. Lalu mereka dengan segala eksperimennya melakukan molding plywood. Ini veneer, tapi yang dieksekusi bentuk yang istilahnya saat itu menyelesaikan permasalahan bagaimana sih cara bagaimana orang-orang perang di sana bisa terakomodir dengan baik dan tidak ada lagi isu-isu yang istilahnya mengganggu seperti itulah. Istilahnya mereka sadar betul bahwa dunia dengan desain yang baik bisa lebih oke lah, function lah. Next deal. Dan ini mungkin kebetulan yang mungkin salah satu yang gue nggak tahu dari perspektif mereka. Jadi selama masa perang mereka banyak
meng-create, mereka banyak trial and error soal tandu dan sebagainya macamnya. Tapi setelah perang itu selesai, mereka melihat kemungkinan lain. Istilahnya, mungkin nggak sih kayak hal-hal yang terjadi kemarin itu bisa diproduce untuk mass produce dengan cost yang lebih murah, istilahnya. Mungkin ini bisa dipindah jadi sesuatu yang lebih function. Saat itu mereka memilih share, dan mungkin Ojal udah cerita kan yang sama Iro tahun 1940 soal sayembaranya MoMA yang organic furniture. Itu mereka melakukan itu lagi di kursi DMC, dining metal chair. Ya, mereka melakukan molding plywood dan mereka berhasil di sana. Ya, istilahnya hal-hal yang mereka impikan soal sesuatu yang affordable, high quality, tapi bisa dirasain semua orang, itu tercapai dalam bentuk furniture saat itu. Dan gimana itu menjadi istilahnya penanda zaman lah. Kalau kita tahu Charles dan Ray Eames, dia mungkin ada yang mengenal dia dari sisi kefurniturannya lah istilahnya. Next, Jal. Dan ya istilahnya ya spirit efisiensi, murah, dan mass production tuh dia bisa dibawa ke banyak hal sebenarnya. Dan masih dalam periode yang sama, jadi program perumahan Amerika saat itu pasca perang kan, mengkomisikan ke beberapa arsitek untuk bikin gimana sih rumah yang prefab, rumah yang murah, dan rumah yang mass production dan sebagainya. Itu kita akan punya demografi dari ini nih, orang-orang yang berperang kan pulang dan ada bounce back di sana. Kita butuh mempersiapkan itu sebenarnya. Dan salah satunya Charles yang kita tahu di case study nomor 8 ya, rumah yang kita tahu, yang kita kenal sekarang itu ini rumah dia ini salah satu contoh lah gimana sih material-material prefab dan kemudahan lainnya bisa menjadi sesuatu yang menurut saya estetis. Gue nanya sih lebih tepat. Bukannya ada yang lo bilang soal apa sih? Maksudnya pada case ini, misalnya case 8 nih, soal rumahnya bukannya ada si Ray, maksudnya kayak suka parah sama painting something gitu yang kayak akhirnya kayak implement di sini ya nggak sih? Apa gue salah penting ya? Oh, soal Piet Mondrian ya, itu istilahnya beberapa literasi mereka ngefans sama komposisi paintingnya Mondrian, dan itu ya bisa kelihatan lah dari paling gampang ya lihat dari tampak lah, istilahnya gimana sih garis-garis komposisi itu membelah di tampak, komposisi warna putih, merah, biru, dan kuning itu menghiasi muka bangunannya secara sadar, tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu mungkin salah satu bentuk pengapresiasiannya lah terhadap apa yang mereka suka, sesimpel apa yang mereka suka, apa yang mereka pengen sebarkan, itu mungkin bisa terjadi di sana gitu. Dan yang menarik di Charles pas di versi yang sekarang adalah dia udah sadar penuh, walaupun ini mah kalau untuk kita yang di 2020 ini biasa banget ya, tapi pada saat itu mungkin itu sesuatu gitu, dia udah punya kesadaran penuh bahwa pas gue ngedesain, apalagi untuk orang yang DO gitu kayaknya ya satu-satunya, dia udah punya kesadaran penuh kalau function itu nomor 1 sih, estetika tuh bonus, dan untungnya Ray bisa ngisi posisi itu gitu. Kalau ngeliat di organik kan kayak anjing nggak possible buat mass production gitu. Setelah splint dia udah yang kayak oke, function nomor 1 sih kayaknya, yang penting desain gue works dulu, baru estetika pasti akan nyusul belakangan gitu sih sebenarnya. Lanjut lo, Jujul. Ya intinya kalau konteksnya rumah, dia melakukan, ini kedengeran kan? Dia melakukan pengulangan itulah, istilah spirit ya, efisiensi, murah, dan mass product ternyata bisa disampaikan dalam banyak hal, dan dia melakukan itu di project keduanya bersama Eero Saarinen, and then The House, terus next, jauh. Komposisi.
dan ini unbuilt sih sebenarnya. Tapi istilahnya apa ya? Hal-hal yang apa ya? Mungkin pasca perang itu ya ada economical issue. Ya mungkin salah satu cara paling murah adalah memproduksi hal dengan murah dan ya prefab saat itu, dan dia melakukan dalam bentuk yang bermacam-macam, walaupun di sini mungkin kita kurang ngulik, gue sih mungkin gue kurang ngulik di Quickset House itu cerita apa sih yang bisa disampaikan di sana. Tapi ini kan kalau dari tadi bentuknya mungkin prefab banget tuh, kotak dan istilahnya potongan banget. Kalau ini bisa mendapatkan sesuatu yang arches tuh gimana, tapi intinya semuanya prefab lah istilahnya. Dan bisa kemungkinan tuh bisa dilakukan dengan berbagai cara lah istilahnya. Yaudah, next deal. Dan kalau bahas soal toy, ya mungkin ini lebih ke ini sih, si Charles dan Ray, mereka sama-sama punya ketertarikan benda-benda, mereka suka mengumpulkan benda-benda yang unik, memorabilia, dan misalnya kebendaan yang lucu-lucu, sesuatu yang mungkin kita lihat itu kita mungkin lihat itu sehari-hari, mungkin sebuah sisir atau sebuah penggaris dengan bentuk yang unik dan itu intinya gini lah. Intinya mainan itu berperan penting lah untuk bagi mereka gitu, kayak itu menjaga mereka tetap sense anak kecil mereka gitu loh, kayak, dan itu mungkin apa ya yang membuat mereka tetap curious, mereka tetap bisa bereksperimen terhadap sesuatu ya lempeng aja gitu, hal-hal yang kita anggap sepele, kayak ya apa sih sebenarnya mainan tuh apa sih. Dan ini salah satu contohnya lah, Solar Do Nothing, yang sebenarnya ini komisi dari perusahaan aluminium Amerika gitu, misalnya untuk membuat sebuah ya project, dan mereka melakukan itu merespon itu dengan membuat mainan yang kalau dibilang do nothing, tapi bagi Charles sendiri itu memberikan pleasure, dan pleasure tuh ya bukan nothing, itu adalah kepuasan buat dirinya sendiri dan buat saya dan mungkin beberapa orang di sini. Misalnya itu punya tetap punya value lah. Dan next, mungkin bisa buat tambahan kalau ada orang-orang yang biasa disponsorin sama supplier gitu, ya be more kreatif kali ya. Anjir. Enggak lah, kita nggak pernah digituin, gembel banget kita. Gue nextin ya. Ya, dan kembali lagi, dan mungkin dalam representasi yang lebih kecil, ya seperti sebuah kartu gitu, permainan yang apa ya, ada posibilitas apa yang bisa dilakukan dari sebuah puzzle kartu ini. Ya, kalau lihat dari fotonya, ya bisa, ya kayak Lego lah, kayak Lego pada zamannya lah. Kita bisa membentuk sebuah bangunan atau bermain dengan berbagai macam posibilitas sebenarnya. Berbagai macam posibilitas. Intinya sesuatu yang modular, sesuatu yang simple, cuman seperti sebuah kartu, puzzle kartu, dan itu memberikan kepuasan sendiri. Ya gimana sih hal simple tuh tetap bisa membuat kesenangan lah, ada kesenangan lah di tiap hal-hal yang simple dan modular seperti itu. Sesuatu yang lebih mereka banget menurut gue di sini. Obsesi mereka soal dunia sirkus dan istilahnya apa ya, parade tematik. Ya kita bisa kalau googling IMS pasti inilah minimal ada foto-foto office mereka atau Charles dan Ray sendiri yang apa ya, lucu-lucu gitulah, tematik, dengan mereka sadar, tahu, dan suka, mungkin mereka sadar, tahu, dan suka berpose, dan istilahnya itu fun lah buat mereka. Dan ini mungkin salah satu cara spread the word
spread kesenangan lah untuk ke dunia lah dengan mass product topeng-topeng mainan yang ini apa ya? Gue nggak tahu bagaimana cara merespon ini, tapi gue bahagia gitu loh ngelihatnya lah. Kayak topeng ayam, topeng kodok dan sebagainya itu tuh apa ya? Ya mereka tahu cara bersenang-senang lah. Dan bersenang-senang itu juga kebutuhan. Itu bukan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang nggak penting gitu lah, nggak jelas. Ini adalah sebuah media mungkin, media untuk bersenang-senang. Ya, next lah. Sorry banget ini gue salah naruh gambar. Gue tahu. Gak deh. Oke. Dan tadi lanjut bagaimana cara mereka intervensi di dalam sebuah eksibisi. Jadi saya cuma ngambil satu contoh. Gue cuma ngambil satu contoh good design di MoMA. Good design-nya MoMA antara MoMA dan Merchandise Mart di Chicago. Kolaborasi antara museum dan manufaktur buat sebuah expo. Ya mungkin intervensi Charles dan Ray sendiri, mereka mendesain misalnya instalasi seluas itu 5.300 square foot di sana di MoMA, dan istilahnya apa ya, mungkin ada agenda di belakang sana, mungkin ada agenda politis soal propaganda konsumerisme dan sebagainya. Istilahnya ya di sana lucu sih sebenarnya, kayak yang liatin gimana sih sebuah good design versi mereka, sebuah desain yang benda sehari-hari, bagaimana ngeliat orang, bagaimana istilahnya persuasi orang soal kita tuh butuh inilah, kayak gitu. Ya mungkin itu yang menjadi salah satu berimplikasi ke apa yang terjadi sekarang, istilahnya budaya konsumeris dan apa ya, di era pasca perang. Mungkin itu yang dibutuhkan Amerika saat itu. Dengan literasi yang ya kurang lebih kayak gitulah. Terus dalam representasi yang berikutnya, next Jill. Gue suka nih bahas ini nih. Di multimedia dan film, ya mungkin banyak Charles sendiri, kalau gue baca sih, nggak tahu aja udah state atau belum, soal dia suka banget dengan fotografi, menggunakan kamera tua ayahnya, ya dia melakukan banyak eksplorasi, banyak hal dengan kamera tersebut, dan istilahnya apa ya, dan itu juga menjadi metode desainnya. Desain dalam artian desain itu membantu desain proses soal istilahnya apa ya, mungkin cross checking antara sesuatu komposisi yang balance sudah enak belum ya, directingnya dia minta foto gitu lah dari yang gue baca ya, dan itu berpengaruh banget. IMS Office melakukan banyak archiving berupa foto dan film, ya 100 film pendek lebih, dan gue cuma ngambil mungkin 2 atau 3. Nah ini kalau gue mau cerita, Dia sempat di MGM nggak sih? Iya, di awal-awal di California ya. Sambil, saya kerja serabutannya juga di MGM ya. Ya mungkin tuh inilah, dia melakukan hal-hal yang tetap passionate buat dia, bekerja di industri yang berdekatan dengan apa yang dia suka. Nah ini gue mau cerita soal salah satu filmnya yang penting banget, salah satu yang terpenting. Penting dalam artian dekat dengan dia. Kalau kita tadi udah diceritain si Charles, ayahnya seorang security railway station, gimana sih kereta tuh dekat banget sama dia. Mungkin banyak cerita soal dia, soal masa kecilnya dia di ya perkeretaan gitu. Di film ini juga yang menceritakan mainan-mainan kereta, mulai yang vintage, pergerakan gerbong, antar gerbong satu dan lainnya. Ini hal-hal yang apa ya, mungkin fulfill buat Charles sendiri, buat dirinya sendiri lah.
Dan terus next, fokus dong lo. Sorry man, my bad. Ya, kok tadi istilahnya ngomongnya hal-hal yang dekat banget sama Charles. Ini mungkin dekat dengan ya Charles dan Ray. Mereka suka banget dengan dunia perbadutan, clown culture, sirkus dan sebagainya. Bagi mereka itu, gue nggak tahu sih. Mungkin sirkus pada masa itu kayak apa ya? Mungkin dia kayak sebuah ritual gitu loh, kayak sesuatu yang parade yang datang mungkin nggak sering gitu loh, kayak tapi orang datang ke sana dengan ya pasti untuk cari kesenangan. Ya salah satu hiburan zaman itu sih sebenarnya. Sama kayak kalau kita di sini sama pasar malam nggak sih? Ada beberapa tempat ya, maksudnya lu bikin pasar malam di Surabaya atau di Jakarta, gue nggak yakin semua segmen bisa menerima. Tapi pada saat itu gue rasa sirkus tuh a thing sih pasti. Iya, dan ya banyak hal yang apa ya? Ya hal-hal yang di luar inilah, di luar nalar, masa kayak ya monyet bergelantungan, monyet lempar bola, beruang naik sepeda, kesannya kayak ya yolah, itu sesuatu yang festif mungkin di saat itu. Jadi kalau untuk manifestasi film sendiri, setelah ada mereka mentribute sirkus itu dengan membuat sebuah film parade ya judulnya, dan itu intinya gimana sih mereka mengcapture apa yang terjadi di sirkus itu dalam marionet boneka-boneka dan skenario lainnya. Maksudnya ini IMS banget sih. IMS maksudnya Charles dan Ray ya. Itu ini manis banget sih. Dan sekali lagi mereka melakukannya dengan hal-hal yang fulfill buat mereka berdua sekarang. Kalau yang tadi kan lebih dekat ke Charles lah. Next. Satu hal yang gue suka dari project ini adalah sebenarnya pada saat itu kalau nggak salah, gue lupa siapa yang ngasih commission, entah pemerintah atau siapa, tapi yang jelas pada saat itu Ames Office dikasih mungkin karena beberapa rekam jejaknya sebagai seorang short movie maker gitu atau emang movie maker, gue juga kurang tahu, tapi satu hal yang menarik di sini adalah dia dikasih komisi untuk merepresentasikan, menceritakan tentang Amerika. Waktu itu pos World War dia harus menceritakan soal Amerika di mata Rusia, which is sangat-sangat menurut gue sih absurd banget men gitu loh, kayak ya absurd aja buat gue. Dan yang keren di sini adalah gila sih. Ini poin yang tadi gue bilang di gimana si Ames, mungkin nanti ada yang koreksi, tapi kalau gue sih yang gue percaya sekarang adalah gimana attitude-nya Ames Office ini soal inklusivitas, habis itu soal kesetaraan dan lain-lain, itu tuh dibawa gitu sampai dibikin karya ya, padahal komisi banget dari pemerintah gitu. Instead lo nunjukin Amerika yang super powerful gitu di depan Rusia gitu, lu di sini nunjukin bahwa ya udah dia bikin 7 screen, dan pada saat itu gue lupa kalau gue nggak salah ya, waktu itu kalau nggak salah venue itu belum ada 7 screen tuh, it just too huge gitu loh, kayak gak mungkin aja bikin 7 screen di sana. Akhirnya dia kayak oke, gue yang ngedesain kayak gitu kalau nggak salah gitu. Tapi poin gue ada di 7 screen-nya, dia coba bikin itu. Dan filmnya sekali lagi ini juga hal-hal yang tadi gue bilang mention di awal soal kantornya, bahwa dia pinter banget untuk bisa melihat hal-hal yang banal yang biasa aja sebenarnya, dan dia framing dengan sangat festif gitu. Gue pikir keren banget. Dia cuma simply nge-shoot orang Amerika lagi nanam jagung, habis itu kota-kotanya, orang-orang yang sedang berkendara, kerja, dan lain-lain dalam 7 screen itu. Cuman untuk nunjukin bahwa sebenarnya Rusia sama Amerika nggak ada bedanya gitu. Kita sama-sama makan nasi, kalau itu konteksnya orang Indonesia. Tapi maksudnya kita sama-sama makan hal yang sama, kita sama-sama berkulit yang sama gitu, yang hitam-hitam, yang putih-putih gitu. Kita sama-sama Nggak ada yang bawa mobil. Oh, sorry banget, men. Mobilnya dipindahin dulu di kantor nih. Gitu. Habis itu bagaimana, intinya itu sih, kesetaraan itu yang selalu dibawa. Bahkan maksudnya ini it's fucking Americans sama Rusia gitu. Maksudnya lu harusnya showing all of your power gitu, walaupun konteksnya emang berdamai di sini ya. Itu yang menurut gue sangat keren, yang bisa dan menurut gue sangat keren dan sangat sederhana gitu. Menurut gue konsep 7 layar itu sangat-sangat festif banget, gede banget, tapi kontennya tuh dia sangat-sangat sederhana dan sangat personal. Itu yang menurut gue dia bisa bikin effortlessly festif gitu. Istilah apa nih? Cuman kurang lebih kayak gitulah. Itu kenapa menurut gue dari pertama akhirnya kayak gue bilang ke Unet, gue kayak bakal bahas Ips nih. Gue nggak tahu apa yang spesial, tapi this kind of attitude dan cara mereka mengerjakannya ini tuh
perfect aja sih menurut gue gitu. Gue nggak tahu mendefinisikan perfect itu seperti apa gitu. Ini terakhir soal multimedia, soal works-nya gitu. Ini terus tadi kita udah bahas sedikit soal beberapa pekerjaan dia, bagaimana cara attitude mereka bekerja dan bagaimana mereka bertemu dan apa latar belakang mereka. Kali ini gue cuman slide ini akan sangat singkat banget, dua poin terakhir yang akan gue bahas, dan gue harap abis ini kita punya diskusi yang banyak banget gitu. Gue mungkin nggak akan bisa menjawab banyak, dan Ijul juga nggak bisa menjawab, tapi gue pikir itu damage control aja. Gue pikir harusnya kita bisa rethink lagi soal pekerjaan kita mungkin. Akhirnya satu hal yang gue pikir menarik dari mereka adalah bagaimana mereka tetap bisa menjaga hal-hal yang gue rasa sangat personal, habis itu in a way sangat, karena kayak gue pikir semua orang yang masuk desain pasti datang dengan perasaan yang sangat bahagia, dengan sangat ambisius, dengan idealisme yang masing-masing, mereka bisa jaga itu, dan itu keren banget. Urusan perut udah pasti harus ditanganin, dan untungnya mereka punya furniture yang udah dikerjain di awal, sisanya dia tinggal main-main aja, dan dia tetap melakukan itu sampai tua, sampai akhirnya pada Agustus tanggal 27 Agustus 1978 Charles meninggal duluan, dan banyak literasi dan video-video gitu menjelaskan bagaimana si Ray, wah gila nih, ini emang beneran 50-50 kantor. Si Ray ini kayak, oke, gue akan coba running this company seperti seharusnya, tapi ternyata nggak bisa. Maksudnya staffnya tuh sampai yang kayak udahlah, IMS tuh udah selesai. Maksudnya, tapi bukan dalam konotasi buruk ya, maksudnya kayak ini saatnya lu sendiri, Ray. Maksudnya lu jalan aja, lu kalau masih ada passion, lu belum kejar, lu kejar aja. Tapi kayak ini udah waktunya untuk kita istirahat gitu. Dan setelah ini sebenarnya ada akhirnya anak dan cucunya gitu yang dari, kalau nggak salah mereka nggak punya anak ya, cuman anak dari si Charles doang ya, kalau nggak salah. Dan anak dari itu lucu banget sih. Dan in a way kayak buat gue sih menyentuh sekali gitu. Charles meninggal duluan, office-nya orang tidak terselamatkan atau dihiatuskan lah gitu. Tapi foundation itu tetap ada untuk mengarsipkan semua pekerjaan mereka. Dan gue nggak tahu si Ray lebih banyak setelah itu fokusnya untuk ngarsipin, ngasih lecture dan lain-lainnya nggak sih? Iya. Mereka ngeluarin buku kan, ya games design, ya istilahnya semua hal-hal yang mereka kerjakan diarsipkan di sana. Dan itu yang menurut gue sih somehow kayak lumayan unyu aja sih buat gue, unyu lagi. Lucu lah. Dan ini kayak gue salah nulis tanggal, tapi itu kan bener salah nulis tanggal, tapi sebagai catatan 10 tahun kemudian dengan segala struggle si Ray, ini harusnya 1988, 10 tahun kemudian di tanggal yang sama, Ray meninggal juga, dan itu menurut gue sih gila, ini kalau bukan jodoh apalagi aja, keren banget kan. Banget deh. Tapi itu sih akhirnya menurut hal yang sangat menarik buat gue buat gue adalah bagaimana those kind of sparks itu tetap bisa terjaga gitu di antara dua sejoli ini, dan dia bisa nge-influence satu office ya, dan bisa nge-influence mungkin dunia gitu. Kita bisa melihat kursi-kursi yang bikinannya IMS kayak gitu biasa aja karena ada orang kayak mereka yang membuat itu jadi biasa gitu. Itu padahal pada saat itu penemuan yang super gila menurut gue gitu. Untuk bisa melihat bangunan yang sangat prefab dan biasa aja sebenarnya. Kalau sekarang itu tuh karena ada orang-orang seperti itu yang membiasakan itu gitu. Yang terakhir ini cuma sebatas bikin aja sih biar kalau tadi ada introduction, ini gue akan ngasih final ya. Mungkin ini akhirnya sangat personal buat gue, mungkin lo akan ngasih kata-kata yang kurang lebih mirip juga gitu, tapi buat gue sekali lagi yang kayak alasan akhirnya gue mengangkat, dan gue beberapa kali telepon sama Onet itu, anjing gue bingung nih Net, gue bahas IMS apa ya, soalnya beberapa kali orang yang sebelumnya membahas metode, membahas karyanya terperinci gitu. Untuk IMS buat gue nggak ada yang spesial sebenarnya karya-karya sama sekali, atau mungkin itu karena gue udah di tahun 2020 hidupnya gitu. Tapi yang gue sangat suka, mungkin gue agak bias juga sama cerita percintaan mereka, tapi bagaimana mereka selalu coba pushing their boundaries gitu. Yang satu painters, so-called painters yang bahkan udah nggak pernah bikin painting gitu. Dia bilang selalu ngeklaim si Ray kalau gue masih ngelukis cuman kanvasnya dan paletnya yang berbeda gitu. Dan Ray yang gue nggak tahu dia bisa diconsider sebagai engineer beneran apa enggak, tapi kayaknya sih tetap engineer lah ya. Dan those kind of attitude itu tetap dikip sampai dia meninggal tuh itu keren banget sih. Kalau buat gue personal sesimpel itu. Kita cuma ngomongin soal passion, dan bahwa ada loh orang yang menurut gue bukan privilege banget bisa nih hidup sampai kayak gini, dan bisa nge-influence orang-orang sekitarnya tuh super powerful aja sih gitu. Gue nggak tahu lu gimana? Ya, gue sendiri sih apa ya? Biasanya mereka melakukan hal-hal yang mereka suka,
saya menaklukkan dunia dengan have fun tuh itu keren banget sih. Istilahnya kayak, dan ya terbukti lah segala sesuatu yang bisa dibilang ya saya arsitektur lah, design thinking-nya bisa diaplikasikan ke berbagai macam media dan ya itu fine dan itu benar. Istilahnya ya dia ngomongin arsitektur mungkin bukan building tapi arsitektur video, arsitektur furniture, arsitektur tulisan mungkin dan sebagainya, kayak ya keren aja sih. Ya istilahnya mungkin ini sebuah apa ya? Ya ternyata mungkin kalau ada sebuah ya pushing boundaries, ya dia mempushing boundaries itulah secara sadar atau tidak sadar buat gua sendiri ya. Mungkin bisa diluruskan. Atau mungkin itu simply kita aja yang basic arsitek. Mungkin kalau seni it's a common thing gitu untuk dilakukan di dunia seni, tapi buat kita gitu, wow, arsitektur kita bisa melihat arsitektur dengan cara seperti ini ya gitu. Dan orang ini udah melakukan itu yang menurut gue sih keren parah aja sih. Dan kayak sekali lagi ini cuman mungkin gue minta maaf kalau memang gak ada isinya gitu percakapan ini, karena ini purely kayak kita pengen curhat. Ini orang keren banget, lu harus tahu semuanya kayak gitu sih sesimpel. Dan kalau kalian punya insight lebih banyak, itu yang gue rasa harusnya ditanya jawab akan lebih banyak untuk didiskusikan sih kayak gitu. Gue pikir, nggak tau, udah tutup aja lah. Gue akan kasih satu video terakhir yang gue pikir ya biar kita bisa menyelesaikan ini semenyenangkan mereka lah. Gue kasih musik kayak penyiar radio. Itu aja Net dari kita. Thank you berat udah ngasih waktu buat kita curhat sama apa yang kita suka banget gitu sih. Yoi, thank you banget Jul. Yang aku paling setuju itu sebenarnya ketika tadi Ojal bilang kalau sebenarnya nggak ada yang bisa kita pelajari dalam tentang karyanya atau kita bisa kritik karyanya, walaupun ada sebenarnya, tapi lebih menarik dari Ims adalah personality-nya ya kan, attitude-nya dia, cerita di balik itu semua. Bahkan jadi bilang dia pelopor aku pernah baca dia dapat penghargaan, dia tuh influence di 2000-an kalau nggak salah. Influence di 2000-an bagian seni kan, bagian seni. Karena bisa dibilang karyanya macam-macam lah ya. Oke, thank you Jul. Makasih banget udah sharing tentang Ims yang berat nih, sekenanya banget nih. Yang kalian banget lah sebenarnya. Oke, teman-teman, kita buka sesi diskusi. Masih ada waktu sekitar 45 menit, setengah jam sampai 45 menit lah. Kita bisa diskusi tentang yang dipresentasiin tadi atau terserah mau ngomongin apapun. Sebelum diskusi, ini ada dari broadcast dari Rumumadah. Yang pertama ada A to Z Funding, seperti biasa. Kita menggalang dana untuk bisa terus ngadain acara yang bakal dibeliin Zoom 500 orang. Terus yang kedua ada broadcast, ini ya kita lagi cari desainer sama video editor, kolaborator sama volunteer. Buat yang mau bergabung, tabung madah, bisa dibaca di kolom chat. Oke, lanjut. Oke, langsung ada pertanyaan pertama nih. Jul, udah siap belum nanya jawab? Aman, gue nanya balik nih kayaknya nih. Siap. Ayo, lalu Fatih. Silakan, Bos. Jal, gimana kabar Jal? Siap. Sehat. Iya batuk, astagfirullahaladzim. Jujurnya nggak di apa kabarin? Udah juga apa kabar Jul? Terakhir di lab TA ya? Anjir, it's been a long time. Well, ini sih mungkin pertama ada sedikit insight dari aku soal tadi Bang Unet nyimpulin soal
yang menarik dari IMS mungkin personality-nya atau misalnya gimana cara dia ngelihat dunia lah seperti itu. You and me versus the world. Mungkin kalau ada yang bisa aku kasih, bukan kasih ya sebutnya apa ya. Ada insight dari aku mungkin lebih ke gimana si duo IMS ini melihat suatu permasalahan ataupun melihat bagaimana desainer itu sebenarnya. Anaknya itu kalau nggak salah di TED-nya atau di interviewnya itu ngasih penekanan kalau kedua kakek neneknya ini bukan anaknya, cucunya. James Dimitri yang sekarang lanjutin IMS Office. Itu ngasih penekanan kalau kakek neneknya ini nggak pernah sebutnya apa ya? Mengambil subtitle dia itu sebagai apa. Apakah dia itu painter, apakah dia itu arsitek. Mereka murni sebagai seorang desainer gitu. Karena mereka melihat suatu permasalahan, mereka memecahkan masalah tersebut. We don't do art, we solve problem. Itu salah satu quotes dari Charles. Yang sampai sekarang masih tetap di sanjung-sanjung seperti itu. Terus kemudian juga ketika Charles ditanya tentang bagaimana tentang karyamu yang saat ini sudah menjadi karya seni. Dia bilang intensi pertama kalinya adalah untuk menyelesaikan masalah. Ketika si problem solving yang sudah dia lakukan itu ternyata dinilai lebih oleh orang lain, maka akhirnya dinilai sebagai sebuah seni. Terus kayak sebenarnya dia ngelihatnya justru oke, gue menyelesaikan masalah, entah itu lu anggap seni atau sebagai sebuah karya, itu urusan orang lain. Nah, kalau itu menarik sih, dia nggak ngelihat dirinya sebagai arsitek, si istrinya juga tidak melihat dirinya sebagai murni painter. Dia cuma menggantikan pasnya dan segala macam. Pada hakikatnya seorang desain produk, arsitek, desain grafis, DKV, atau misalnya kartografer, itu kan mencoba untuk membuat hidup orang jadi lebih baik ya. Cara pandang itu yang kemudian disodok ke anak-anaknya, kemudian ke cucu-cucunya soal bagaimana menjadi sebuah orang desainer. Si Charles juga pernah bilang ke anak-anaknya kalau desainer itu bisa jadi semua orang bisa jadi desainer di mana saja dan kapan saja. Artinya lu nggak butuh gelar, lu nggak butuh pendidikan tertentu untuk menyelesaikan masalah kayak gitu. Itu insight dari aku. Yeah. Kalau kayak mau nanya juga sih, gimana ya? Kalau misalkan misalkan kita ngelihat dari konteks zaman sekarang ya, ketika desainer itu dipecah-pecah menjadi beberapa mungkin bilang subdivisi atau program studi kan dari arsitektur, DKV dan segala macam. Kalau menurut lo sih, apakah sebenarnya cara berpikir itu sesuatu yang tidak tepat? Karena pada hakikatnya kan semuanya adalah menyelesaikan masalah. Ketika misalkan orang mengkhususkan, oke, aku berpikir arsitektur gitu. Tapi sebenarnya cara berpikir arsitektur dan desainer juga sama gitu. Apakah sebenarnya mungkin kalau dulu kan program studi misalkan desain produk gitu, isinya udah ada di kafe, udah ada interior, udah ada segala macam. Jadi kemudian orang mempelajari cara berpikirnya dulu, baru kemudian dikhususkan ke dia mau fokus kemana dari cara berpikir itu gitu loh. Sedangkan kalau sekarang kan orang ini udah difokusin arsitektur, ini difokusin interior. Jadi cara berpikirnya udah beda duluan. Akhirnya bukan tentang menyelesaikan masalah, tapi tentang membuat apa yang dia pelajari kayak gitu loh. Jadi kayak ada shifting paradigma gitu loh tentang bagaimana menjadi seorang desainer. Gitu. Kalau menurut lu gimana? Udah nambahin. Oh ya udah. Kalau buat gue ya ada yang salah sama sekali. Kalau buat gue ada yang sama sekali. Ingat dong.
Ya, buat gue nggak ada sama sekali nggak ada yang salah sih kalau ngomongin soal penjurusan dan makin dibikin spesifik itu kan sebenarnya at the end cuma masalah turning point, masalah apa namanya? Kalau kata dosennya UNED juga gitu yang ngebimbing kita dulu pas lagi tugas akhir Pak Devri dari Ordes, dia selalu bilang kayak soal proposisi, maksudnya itu cuma titik awal gimana kita berangkat gitu untuk kita megang. Charles nggak akan pernah jadi desainer se-wild ini kalau dia portalnya bukan dari arsitektur. Mungkin juga, tapi nggak menutup kemungkinan untuk masuk dari portal lain gitu. Sebenarnya yang harus digarisbawahi, jangan mentang-mentang ada orang kayak IMS yang bisa ngerjain palu gada banget gitu. Bukan berarti akhirnya kita nggak butuh hal-hal yang spesifik sih. At the end menurut gue, setidaknya sejelek-jeleknya hal-hal yang spesifik membantu orang awam untuk tahu mengklasifikasikan kapan dia butuh tukang pipa, kapan butuh desainer, kapan butuh tukang kursi, kapan butuh tukang tukang gambar gitu. Itu sih menurut gue gitu. Walaupun emang cara berpikirnya harusnya sih ya, mirip-mirip solving problems dan lain-lain. Cuman itu kan urusan pekerjaan. Gue pikir yang dilakukan IMS itu beyond dari urusan pekerjaan. Ini urusan intelektualitas semua sih menurut gue. Saat lu udah dididik. Maksud gue gini, saat lu udah dididik dengan cara yang, let's say misalnya satu painter habis, yang satu engineer habis, manifestonya tuh tergantung passion lu, lu maunya apaan gitu. Kayak, menurut gue sih gitu sih, asik, busir banget ya. Gitu deh. Lo ada nggak, Jul? Gue sih itu aja sih kayak. Jal, jadi ingetin ya, ini ikut-ikut diskusi ya. Jadi ingat waktu kita bikin pertama kali pameran itu kan yang judulnya Bandayuda Argumentasi. Sebenarnya kita intinya pernah nulis lah tentang Bandayuda Argumentasi, tentang proposisi dan argumentasi. Tapi nggak tahu ya, ini pendapatku pribadi ya. Kalau menurutku orang yang bidangnya arsitektur itu bakal lebih luas daripada desain. Ini bukan karena aku arsitektur bukan desain ya, tapi menurutku pribadi itu lebih luas dari arsitektur karena arsitektur kan lebih ini ya, bahas sosial, bahas seni, bahas dan lain-lain bahas. Dan akhirnya itu jadi argumen masing-masing, pribadi masing-masing. Dia mau meletakkan solusinya itu di yang mana nih, mau menyelesaikan masalah itu lewat jawaban yang apa nih. Jadi bakal lebih luas gitu. Terus ya itu tadi sih benar kata Ojal, sebenarnya tergantung kita passionnya apa, tapi ketika kita punya pemikiran dan argumentasi arsitektur, itu tentunya kita punya lebih banyak jawaban dan bahasa-bahasa yang lebih kaya lah untuk menjawab sebuah masalah menurutku pribadi ya. Ini Gilang nih juga komentar nih di kolom chat tuh. Itu masalah skala, cara mikir. Nah, gitu. Gitu sih. Lanjut nggak nih diskusinya? Gue setuju. Ada lagi nggak lo? Ada lagi nggak? Ya kalau ketangkap mungkin sebenarnya ini berarti aku ngerevisi pernyataanku ya tentang orang di satu jurusan itu spesifik jangan cara berpikir cara berpikir misalkan arsitektur dan permasalahan arsitektur. Mungkin sebenarnya cara berpikirnya itu yang bisa ditarik garis benang merahnya. Tapi kemudian fokus seperti apa atau misalkan solusi seperti apa yang diajukan itu yang menjadi fokus masing-masing jurusan kayak gitu maksudnya. Iya. Sebenarnya cara berpikirnya mungkin bisa menjadi satu hal yang sama atau bukan yang lain. Kayak gitu berarti ya. Buat gue personal dan Ijul juga iya sih jawabannya. Ini tuh semuanya tuh connected banget lah. Tapi nggak tahu ya, sedikit balik ke IM sih sebenarnya. Kan dia kan benar-benar macam-macam banget nih, dan solusinya juga macam-macam, dia produknya juga macam-macam, manifestonya sangat luas. Sebenarnya mereka tuh dikenal sebagai apa sih? Maksudnya pengen dikenal sebagai apa dan akhirnya publik tuh mengenal sebagai apa sih? Yang kalian tahu sih? Sebenarnya nggak, ya kalau dibilang, gue nggak menemukan ini sih sebenarnya kayak misalnya obituari mereka ingin dikenal sebagai apa, tapi intinya dari segala hal yang mereka lakukan, ya mereka ingin menjadi, kalau buat gue sih mereka adalah generalis desain lah istilahnya. Ya lo painting, lo desain arsitektur dan apapun itu, ya mereka melakukan itu semua. Ya istilahnya ini sama aja kayak mungkin ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu melihat Leonardo da Vinci, seorang saintis, arsitek, seorang sculptor dan sebagainya. Mungkin mereka mungkin mereka pengen ke sana gitu. Kayak gue juga pengen sih sebetulnya. Dan mungkin karena di era sekarang semua hal itu jadi istilahnya
terpisah-pisah, terspesifikasi, ya pada akhirnya jadi ya mungkin semuanya, mungkin core-nya katakanlah arsitektur core-nya, tapi jadi tergerus, jadi ada interior, landscape, dan semuanya. Tapi apa ya, intinya mereka seorang desainer ya sih, kalau gue boleh menjawab secara pribadi ya mereka seorang desainer aja, dan istilahnya desain apapun yang ingin mereka selesaikan ya tergantung permasalahan itu. Mereka bisa menyelesaikan masalah politik dan isu ketegangan pasca post-war, ya mereka jadi filmmaker. Kalau mereka ingin menyelesaikan masalah kebutuhan prefab, ekonomi, social issue, dan sebagainya, mereka menjadi arsitektur. Salah satunya, ya kayak gitu aja sih kalau gue. Gue jauh, ada tambahan nggak? Gue Bionito kali ya, bukan desainer sih. It's fucking Charles sama Ray, anjing. Maksudnya, ya, lu gak perlu definisi lain. Ini Charles sama Ray, udah gitu. Itu kalau buat gue, tapi kan gue cinta mati. Gitu, agak bias. Subjektif gue. Oh, kalau kata Mas Faiz, mereka merayakan apapun. Gitu sih. Keren banget. Ini sih sebenarnya, ini pun kenapa akhirnya menurut gue, dua orang ini selalu spesial buat gue dari pertama kali gue tahu tentang mereka gitu. Dan nggak baru, maksudnya kayak gue masih baru banget untuk tahu mereka kayak 3 tahun yang lalu gitu. Yang menarik adalah itu, maksudnya dia perutnya kenyang, happy kena, passion kena, semua kenalah menurut gue, dan ya mereka melakukannya dengan fun gitu, dan udah paling benar. Lo kalau lo pengen lo seneng lo harus serius parah gitu. Itu yang kita tahu sih. Ya itu sih kayak gue nggak tahu deh nih, Kok Tio nih mungkin mau ngobrol nih tentang entry point Charles Industry Design. Saya belum ada sih ngobrol itu. Mungkin Mas Tio nih bisa, Mas Kok Tio bisa banyak cerita nih soal ini. Karena jujurnya kita nggak ngulik-ngulik banget sih, emang udah ngefans aja gitu. Terus kayak justru kita dengan adanya ini kita coba ngelempar jala nih, ada nggak sih mau diskusin soal ini? Karena buat gue ya dua orang ini spesial gitu buat gue gitu. Nah, ini Kok Tio bisa komentar nih. Ya, halo. Iya, Mas. Halo ya. Halo. Ya, gue sebenarnya juga pengen tahu sih kenapa Charles Im sama Ray itu bisa mulai masuk ke industri desain produk. Karena banyak si arsitek yang zaman sekarang nih kayak Junya Ishigami, dia udah punya rabbit chair sama mejanya yang panjang itu, cuma kok nggak se-booming Charles Sims ya, nggak bisa masuk Herman Miller gitu ya, nggak bisa masuk kayak Muji kayak atau apa gitu. Ya itu bahan diskusi juga sih, apa beda gitu konteksnya dengan zaman sekarang gitu. Atau karena si Junya ini ya, maksudnya kecenderungannya bikin yang lebih artisan dalam artian untuk pameran dan untuk manifestonya dia. Meanwhile, kalau Charles kayak dari awal setiap karyanya selalu diposisiin untuk bikin bisa mass production, ya nggak sih? Kayak selalu bikin se-affordable mungkin, mass production dan well design. Klasik banget sih, omongan kayak gitu. Tapi mungkin aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Mungkin punya misi mulia, makanya lebih diterima orang kali. Nggak tahu sih gue belum ngulik soal Junya dan apapun yang dia buat dalam skala desain produk sebenarnya. Jadi gue nggak bisa jawab, tapi intinya apa ya? Ya mungkin pada saat itu mungkin karena post-war, Amerika menang, apapun yang lahir dari Amerika jadi kiblat mungkin. Gue nggak tahu sih, tapi nggak tahu deh. Mungkin ada yang bisa ngasih insight kali di sini. Jasmine nih. Kayaknya di chat Mas Geraldo lewat nih juga nih kayaknya. Kalau menurutku sama logikanya kayak Pritzker mungkin ya. Mungkin si Junya yang belum explore terlalu sampai, pasti adalah saatnya Junya seperti Ims lah nantilah pastilah. Kalau menurutku, tapi mungkin nggak tahu kapan gitu ya. Tapi ini preferensi sih. Gue nggak yakin orang kayak Junya pengen untuk bikin. Masa dia nggak ada. Gue pikir orang kayak dia kayaknya cuma pengen bikin karya sih yang ini tadi dan kayak udah cuan sih, mungkin ya. Ngomong-ngomong di chat dong nih, ngomong di sini dong. Gue kan bingung kalau ditanya terus. Ini tadi ada yang raise kan, si Jasmine ya. Nah ini Mas Randy nih Mas. Hai Mas. Mas Randy nambah dong. Ngechat doang. Ngecengin. Halo. Oh ini nih Jasmine. Yuk halo. Halo, apa kabar semua? Baik dong. Pertama terima kasih ya sudah bahas IMS ya. Menarik sekali. Terus tadi sebenarnya yang pengen sepertinya ada bagian yang agak
terlewatkan barangkali. Menurut saya, selain IMS itu memang punya pandangan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, mereka juga itu mengutamakan proses. Jadi nggak serta-merta udah selesai aja tuh ada kursi yang ikonik, tapi kita kadang-kadang kita nggak lihat di belakangnya ada berapa banyak prototype typingnya. Yang saya kenal, IMS yang saya kenal juga itu mereka selalu prototype everything. Mereka selalu bikin model, mereka selalu mengusahakan segala sesuatu yang mereka punya itu, segala sesuatu yang mereka bikin itu betul-betul menyelesaikan problem, menyelesaikan masalah, dan Benar-benar. bisa berkembang lagi ke sisi yang selanjutnya. It seems. Sepertinya sih. Cuman yang kenapa dia bisa sampai masuk Herman Miller sementara desainer yang lebih sekarang itu sudah masih Junya juga ya belum masuk, jadi aku kurang ngerti. Soalnya berkembang. Mau nanggepin. Yeah. Tapi itu benar tadi yang masalah kita terlewatkan, kita lupa dan kita kira tadi terrepresentasi gitu. Ya namanya juga orang dadakan ngerjainnya. Tapi itu sih, itu yang salah satu hal yang sangat menyenangkan dari IMS adalah dia beneran trying and error-nya oke banget, men. Maksudnya gimana cara dia coba dari awal dia tadi dari MoMA dia menang competition-nya pakai plywood. Habis itu di akhirnya kayak nyoba ngajak si Ray, ayolah partner gue cemen nih nggak bisa mass production sama gue aja yuk. Tapi ternyata dia harus difakta kena realita untuk kayak dapat commission. Kita disuruh bikin splint gitu, terus dipikir kayak splint bisa deh solving ini. Maksudnya ini lebih faedah untuk dipakai di sana for now gitu. Itu yang keren banget sih, dan udah pasti itu masalah trial and error tuh udah pasti sih kayaknya kalau ngelihat kantornya yang sangat-sangat berantakan kayak gitu mungkin. Gitu sih. Benar, menurutku sih waktu sejak si splint itu dibikin itu sudah termasuk nggak bisa di-underestimate, sangat betapa besar pengaruhnya gitu. Yang perlu kita ingat konteksnya, dia zaman perang, masa perang, di mana demand atas kebutuhan atas splint itu tinggi sekali, jadi negara harus menyediakan splint dalam jumlah banyak dengan harga murah. Dan itu adalah masalah desain yang sangat sulit pada masanya. Dan saya rasa kalau kita saat ini menghadapi masalah yang sama, itu kan bisa menjadi titik tolak yang sangat berefek, berimpact. Ya kan ya? Benar banget. Jangan ada tanggapan nggak? Gue sih totally gitu ya. Udah, gue nggak tahu men, ini Charles sebenarnya dibilangin gue nggak fans. Udah. Oke, kalau gitu. Dan ya benar tadi kata Mbak Jasmine, ini itu ya udah sih, dia nggak melewatkan proses, itu udah paling benar sih. Iya, maksudnya se-flexible office-nya itu dia bisa punya apa sih, skenario banyak itu dalam sebuah dalam satu waktu, misalnya kayak suatu hari menjadi ruang film, ruang market dan sebagainya ya. Kayaknya ya iterasi adalah nama tengahnya mungkin. Jadi ya itu mungkin yang terlewatkan sih. Sudah pernah ngulik rumah IMS sampai ke dalamnya nggak? Aku nggak tahu tuh, lo udah pernah ngulik belum? Gue sih cuma ngeliat gambar aja ya. Sama maksudnya mungkin banyak insight nih soal ini. Iya, jadi memang sempat dapat sedikit ilmu dari orang yang pernah intern sama kerja di kantor IMS. Jadi itu my God. Sorry, saling sharing aja ya, kan sesi sharing. Jadi memang rumah IMS itu, jadi memang dia dia merupakan pionir karena dia dia menyeimbangkan antara fungsi ekonomis, nilai ekonomis dan beauty. Selain itu, sebenarnya di dalamnya juga itu kalau dikulik baik-baik itu dia semacam representasi dari sebuah dimensi yang berbeda. Dia seperti kalau istilahnya mentor saya ini hutan. Kalau coba-coba Google deh bagaimana tampilannya interiornya itu, kita bisa lihat permainan skala, kita bisa lihat apa yang menjadi representasi komponen sebuah hutan, dan di sini tuh sebenarnya baru semakin keras terlihat kolaborasi yang baik antara Ray dan Charles. Ngomong soal kolaborasi ya sih, itu kerasa banget di rumahnya. Tapi justru yang mungkin aku pengen mempertanyakan adalah kayak sebenarnya
maksudnya jujur aja, maksudnya buatku IMS House tuh nggak spesial. Yang spesial adalah dia palu gada buatku, dan dia pas doing buildings bagus banget gitu, dan tetap bagus. Jadi sebenarnya terlepas dari anggaplah misalnya dua orang ini adalah beneran arsitek gitu. Sebenarnya buildings itu tuh beneran bagus apa pada zamannya biasa aja sih. Justru itu malah yang mungkin kita pertanyakan karena kita simply anjing orang keren gitu aja gitu. Itu sih. Ya. Kalau palu gada saya kurang sepaham sih dengan istilah palu gada. Palu gada apa lu mau? Gue ada. Kayak kan ya kan. Sebenarnya kalau menurut saya yang merepresentasi IMS itu lebih pada dia tahu masalahnya apa, tapi belum tentu hasil akhirnya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh klien. Itu makanya dia selalu prototyping gitu. Jadi misalkan ada pernah satu, kalau saya lupa nama brand beer yang cukup terkenal, saya lupa namanya, Budweiser. Budweiser pada tahun 1950, dia meminta kepada IMS untuk mengubah logonya dia. Kemudian setelah diproses, setelah kayak dalam jendela waktu tertentu, terus IMS kembali ke Budweiser. Dia bilang, sebenarnya logo kamu itu sudah tidak perlu lagi diubah. Dia sudah mencapai kesempurnaannya sesuai dengan tujuan kamu. Karena kan pasti orang ketika pada masanya, saya kurang tahu sih Budweiser apa sih keinginannya, motivasinya sampai ingin mengubah logonya. Jadi bisa saja dalam proses desain proses desain IMS itu hasil akhirnya malah nggak melakukan perubahan apapun gitu. So kayak gimana ya? Jadi kayak proses desainnya itu dari inside out. Dia nggak tahu hasil akhirnya apa. Yang dia tahu goalnya dia mau bikin apa. Terus yang itu keren banget sih. Attitude itu keren banget sih. Ya, itu yang keren menurutku. Dan nggak tahu, aku rasa di zaman sekarang mungkin ini kesannya stereotyping banget, cuman banyak orang-orang yang mungkin udah terlalu banyak melihat hasil akhir. Meanwhile yang keren dari IMS dua orang ini adalah mereka ya udah percaya sama proses, percaya sama problem yang ada, terus kayak oke, kita solve. Ya itu kayak tadi bilang, semenjak dia sprint, gue nggak peduli sama hasil akhir, dan untungnya sih selalu bagus ya, maksudnya selalu timeless gitu kayaknya. Itu sih keren banget. Ya, sebenarnya menarik ya, maksudnya bener kata Ijul tadi ya, sebenarnya kalau kita cari roots-nya kenapa dia manifestonya itu bermacam-macam, karena sebenarnya jawabannya dia itu penuh dengan iterasi yang panjang dan prototyping kalau kata Jasmine. Benar. Terus juga itu yang kita bisa pelajari ya gimana caranya kita sebagai desainer dan kita mungkin arsitek ya kalau menjawab sesuatu ya jangan sama terus gitu kan, bakal nggak berkembang kan. Maksudnya gimana caranya kita bikin sekreatif mungkin lah. Kalau kata dosen kita bilang kan ya iterasi tadi itu kan, iterasi, eksplorasi ya kan. Itu akhirnya jadi di luar zona nyaman lah mungkin sebagai desainer. Ini salah satu quote yang dikasih sama Charles, dan gue rasa ini mungkin buat kritik buat kita yang ada di dunia sosial media sekarang nih. Maksudnya dia pernah ada di posisi di mana ngejar form abis kalau nggak salah. Maksudnya kayak ngejar estetika parah lah dalam sebuah desain gitu, sampai akhirnya sekali lagi splint itu yang jadi titik tonggak kayak dia untuk shifting. Akhirnya kayak yang paling penting semuanya desain itu harus works gitu. Karena pas itu works, selamanya dia akan bekerja. Desain itu akan bekerja selamanya. Meanwhile kalau lo ngomong soal estetika doang, mungkin gitu. Kalau ngomong estetika doang, at the end itu bakal kegerus sama zaman, sama style yang ganti gitu. Itu yang keren banget, dan ya terbukti lah kursinya IMS saja sekarang timeless banget. Gue aja beli KW-nya gitu. Lo pikir aja nih, gue beli KW-nya men. Kayak jadi kurang keren apa gitu, KW-nya aja gue beli gitu. Itu sih menurut gue kayaknya. Ya, sedih. Terus kalau kesimpulan seperti itu dipindahkan ke dalam mainannya IMS gimana? Gue nggak tahu tuh ya. Mungkin mainan tuh gue nggak tahu, itu totally different thing kali ya. Itu bukan gue nggak tahu itu sih commission kan, maksudnya yang tadi yang kayak something gitu. Itu commission banget. Walaupun menurut gue satu hal yang menarik adalah dia bisa tetap anggaplah buat gue tuh tetap attitude yang keren buat gue, kayak walaupun lu nggak nge-solve something gitu, kalau mungkin itu briefnya nggak kenceng atau gimana, tapi bisa nyelipin hal-hal happiness dia pas masa kecil, terus untuk menjaga spiritnya sebagai anak kecil untuk seru-seruan kayak gitu, itu keren sih buat gue. Itu mungkin sisi artisannya, mungkin itu Ray yang lebih banyak involved di sana mungkin. Lu mungkin punya jawaban lebih wise dari gue juga. Apa ya? Mungkin kalau konteksnya yang tadi yang solar do nothing,
ya itu commission dari perusahaan ini kan, aluminium company Amerika. Ya mungkin salah satu cara ada pesan kayak aluminium tuh bisa di apa-apain sebenarnya, kayak jangan melihat dia adalah sebuah sesuatu yang rigid, material yang fabrikasi dan membosankan, kesannya kayak gitu mungkin, tapi dia bisa hadir dalam bentuk yang lain, dia bisa hadir dalam bentuk mainan solar yang entah dipertanyakan apa kegunaannya, gitu mungkin kayak gitu sih kalau buat gua. Ya tapi tetap itu menyenangkan adalah kegunaan lah istilahnya. Saya setuju sama Charles kalau soal itu, tapi ya nggak bisa sesempit itu sih. Jal, lu dong. Oh, udah. Ini ada pertanyaan dari Geraldo Lewa. Ini ngomong langsung dong. Iya, berarti mau gue malah. Ngomong langsung dong. Gila. Ayo ngomong. Betul. Ngomong langsung dong, gila aja. Internet ngeles nih. Bacain Net. Halo Kak, terima kasih atas presentasinya. Ingin bertanya dikit gitu. Banyak juga nggak apa-apa. Ngomong dong, lu bisa ngomong kan? Nggak bisa ngomong ya? Geraldo Lewa nih. Sorry banget, ingin sorry ya. Karena kalau ketemu kita pasti bercanda. Lu bacain aja deh, Net. Aduh, kasih poin-poin. Kayak pesan-pesan gitu. Ya baca sendiri lah, intinya gitu ya. Ini kan bisa, kamu bisa jawab langsung atau kamu bisa lempar ke kakakmu yang jago sejarah. Ada Mas Randy di sini. Ya kita buka ke Mas Randy. Kalau buat gua, ini udah jelas modern banget sih. Maksudnya influence dia mungkin menurut gua modern abis gitu, dengan attitude-nya mass production, gampang disalin sama orang, super rasional abis gitu, in terms of proses desain, materialitas atau form itu mah kayak modernis banget ya. Apalagi kayak dia cabut dari mana? Dari kampusnya karena emang kayak Thailand, gue lagi suka FLW gitu, kayaknya bakal jadi something gitu ke depannya. Tapi kayaknya Mas Randy, waktu dan tempat dipersilahkan. Ahli sejarah Rabung Mada. Ini dia. Gunanya sekolah ke Italia adalah untuk presentasi di Rungkut. Mas. Nggak agak kurang memahami ya, tapi kayaknya ya benar kata Ojal ya, modernisme. Karena kemarin nyari di Tokopedia udah pada jual yang murah-murah gitu, IMS chair yang model apa sih yang model duduk itu ya. Inti dari modernisme kan sebenarnya mass production itu sendiri. Nggak tahu, ada Robin di sini, Master of Modernism, kalau salah mohon dibenarkan. Tapi saya rasa ide dari value dari modernisme itu idenya, nggak peduli materialnya, nggak peduli itu akhirnya ditiru oleh kualitas yang berbeda, rasanya kan nggak masalah gitu. Yang penting memprinsip, nggak tahu ini nyambung apa nggak. Kalau nggak salah dulu waktu kayak site modernism masuk ke UNESCO Heritage itu, yang di-preserve itu kan, kalau bedanya kalau bangunan klasik itu harus dikembalikan material seperti semula, harus material itu harus dijaga dan harus dirawat sedemikian rupa. Tapi kalau modernisme ya tinggal dibangun lagi aja gitu. Kayak nggak ada yang spesial dari material modernisme. Saya nggak tahu ya beberapa kasusnya kalau sistem strukturnya Mies yang cukup ikonik gitu. Tapi kalau jadi akhirnya ketika ini sangat mudah difabrikasi dan ini itu modernisme banget sih. Nah, kalau stylenya nggak tahu ya. Di sini kan si Geraldo bilang pemikiran, karena saya rasa ada juga coherence dengan pemikiran Robert Venturi yang postmodernis dibandingkan pemikiran Mies yang and Wright. Nggak tahu di mananya maksudnya. Maksudnya pemikiran Robert Venturi itu di mananya penggunaan dekorasinya. Emang ada dekorasinya di karya-karyanya IMS? Nggak tahu lagi. Itu kalau intinya kalau itu sangat mudah difabrikasi dan poinnya bukan pada dekornya, harusnya sih modernisme ya. Cuma itu nambahinnya ya. Nggak tahu bener apa enggak loh. Ahli sejarah itu Pak Robin itu lagi S3 di ini Pak Robin lagi mau pulang ngomong nggak Pak? Ini sungkap nih. Pak dokter Salam nunggu hangat pamit dari nih. Surabaya. Kasih.
Nah, ini Robin. Bebas. Kebetulan Robin kan pembicara bahas modernis juga kan si Margaret Shutley Hotsky, tapi dari sudut pandang European. Nah, mungkin Pak Robin bisa. Gue cuma mau dengerin tembak. Semuanya ditembak. Gue kayak, internet gue agak lemot, jadi mohon maaf baru pindahan ke Jakarta. Terus kayak masih pakai mengandalkan mobile wifi, jadi Gaya banget lo ya, abis apartemen di New York ya. Ya. Terus tiba-tiba internet Jakarta ya. Mungkin ya kalau buat gue sih kayak modernism artinya bisa bercabang-cabang gitu. Kayak material, mass production dan lain sebagainya bisa digunakan untuk berbagai macam ideologi gitu. Ya maksudnya kayak ketika presentasi gue Lihotzky kan akhirnya ngomongin bagaimana si mass production itu jadi bagian dari posisi Lihotzky yang yang komunis, dan maksudnya dia pengen sosialis gitu, pengen memikirkan gimana makna hidup komunal gitu. Dan menurut gue jadi itu menariknya di sini gitu, kayak gimana sih cara kita bisa ngelihat IMS, kayak apa sih ideologi mereka sebetulnya gitu. Menurut gue ketika kupasannya bisa sampai ke sisi politis dari IMS, menurut gue itu bakal menarik banget gitu. Maksudnya nggak terhindari bahwa mereka kelihatan bahwa sebagai desainer ya oke lah gitu. Tapi kayak pertanyaan gue mungkin jadi kayak, oke, apakah keterlibatan mereka dalam project-projectnya US Embassies buat pameran di Moskow, pameran di mana-mana, mereka juga sampai sempat ke India gitu. Apakah itu seinosen itu gitu? Kayak ada nggak, apa sih sebenarnya posisi mereka, posisi politis mereka gitu? Dan bagaimana itu terefleksikan di karya-karya mereka gitu. Misalnya kan gini, kayak menurut gue yang menarik dari Glimpse of the USA, ada dua hal. Pertama itu, apa yang ditampilkan itu adalah soal hal-hal yang yang kayak lu bilang mungkin hal-hal yang biasa banget, yang banal banget soal kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya nggak terlepas dari posisi ideologisnya US. Bagaimana cara mereka menampilkan negara Amerika sebagai sebuah counter offer dari apa yang ditawarkan oleh Soviet Union gitu. Kalau kita mikirin USA kan, oke, kita akan mengaitkan dia dengan kapitalisme gitu. Tapi sebenarnya wujud kapitalisme yang paling on point itu apa sih? Ya sebenarnya konsumerisme sehari-hari gitu kan. Hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang yang sifatnya rumahan gitu. Nah makanya si Moscow Exhibition ini terkenal dengan selain pameran yang itu juga soal ini kan kitchen debate-nya antara Nikita Khrushchev sama siapa sih presidennya waktu itu? Kennedy ya? Kayaknya Kennedy deh. Bukan, setelah Kennedy. Bukan. Eisenhower ya? Nggak tahu deh. Cuma kayak waktu mereka show di Moskow tuh masih yang Kennedy deh. Anyway, cari aja soal kayak kalau Google soal kitchen debate. Nah itu jadi menarik banget karena stage yang dipakai kan stage-nya pameran USA, dan yang dipamerin tuh kitchen gitu, dapur. Jadi mereka debat di depan dapur gitu. Argumennya Kennedy adalah ya this is America gitu. Hal-hal yang domestik sehari-hari, produk-produk konsumerisme yang yang membantu lo mempermudah kehidupan sehari-hari lo gitu. Dan ya ada inilah latar belakang politik yang lebih penting untuk dibahas di situ, dan maksudnya si IMS itu nggak terlepas dari project itu gitu. Project menampilkan US sebagai wajah kapitalisme, sebagai wajah konsumerisme gitu, dan itu tercermin di apa yang ditampilkan di Glimpse of the USA gitu. Lalu yang menarik juga sebetulnya dibahas lebih jauh gitu, sejauh mana approach mereka dengan media. Karena kalau di yang pameran Glimpse of the USA, yang menarik itu kan sebenarnya juga penggunaan 7 screen itu kan. Nah itu salah satu metode sinema yang sebetulnya lumayan baru gitu pada saat itu, yang kemudian akhirnya didefine sebagai bagian dari expanded cinema, apa yang disebut movement expanded cinema gitu. Kita selalu mikir sebelumnya kan sinema sebagai sesuatu yang black box, lo
ada satu proyektor di depan layar lo yang terus lo kayak intimate sampai absorb into that scene gitu kan. Itu adalah sinema yang inilah very konvensional, dan itu yang diperjuangkan kayak ya sinematografer atau sutradara kayak Scorsese yang bela-belain kayak ya sinema lu harus datang ke sinema nonton gitu kan, itu experience-nya gitu. Yang menarik dari IMS itu kan sebenarnya multimedia itu punya peran apa sih gitu. Si multimedia dalam arti nggak cuma soal audio, video gitu ya, tapi juga multimedia. Ini tuh multimedianya kayak ada screen banyak 7 biji, surrounding lu, terus gambarnya beda-beda, fragmen-fragmen, lu dilemparin fragmen yang sebenarnya sekali tonton tuh nggak bisa dapet semuanya gitu. Itu kayak apa ya, itu hal yang lu nggak bisa serap langsung gitu. Tapi itu environmental gitu, itu kayak mengabsorb lu juga, tapi dengan cara yang lain gitu, dengan cara kayak fragmen-fragmen pada saat yang bersamaan lu kayak dilemparin semuanya gitu. Ada banyak pembacaan soal itu sih gitu, dan maksudnya salah satu poinnya ya lagi-lagi kayak bagaimana sebenarnya itu begitu dekat dengan apa ya, retorika approach-nya kayak iklan gitu kan, ya iklan atau ya dengan hal-hal yang sekarang yang kita alami juga sekarang udah begitu nyata gitu kan, kayak ada banyak segala hal terjadi waktu bersamaan dan kita harus kayak ya mungkin kayak nerima aja jadinya gitu. Nah, gue nggak tahu, maksud gue itu kayak menurut gue jadi menarik ketika lu bisa ngulik ke arah sana gitu. Mungkin jadi pertanyaan gue kayak, menurut lu sendiri kayak posisi ideologisnya si IMS itu apa sih sebenarnya gitu? Kalau gue pengen ngebaik ini sebagai sebuah pertanyaan gitu. Apakah sebenarnya mereka beneran hanya desainer naif yang emang pengen bermain, atau sebenarnya mereka juga punya posisi yang sebenarnya kritis terhadap apa yang pengen mereka produksi gitu? Itu juga sebenarnya hal yang benar-benar gue pertanyakan saat gue akhirnya ngulik ini gitu. Buat gue untuk ngulik dadakan ini tuh kayak apa ya? Kayak tahu banyak scope of works yang mereka tuh kayak bikin gue kayak oke, ini it's just too much gitu. Tapi gue tahu ini di balik ini harusnya ada something gitu, dan ini tuh nggak mungkin banget men. Maksudnya kayak dua orang, menurut gue kalau dari prestasi gue it's totally naive gitu. Maksudnya kayak gue having fun, bikin desain yang bagus, function habis, segala macam kayak gitu. Gue yakin harusnya sih mungkin ya di belakang itu ada apa namanya, mungkin sosial politik yang cukup baik gitu, dan kalaupun harus ada preferensi politik atau apa ya, ideologi yang dia bawa, jujur gue itu yang mungkin akan gue pertanyakan gitu setelah malam ini gitu. Itu yang sangat gue pertanyakan dan bikin gue, dan ya emang yang gue pertanyakan sih itu sebenarnya gitu. Dan apalagi ya, itu aja sih sebenarnya gue pun mempertanyakan hal yang sama kok gitu, kayak ini nggak mungkin men, kayak lu tuh palu gada parah menurut gue sih. Maksudnya tadi kalau kata Mbak Jaf ini mungkin nggak palu gada, tapi buat gue lah setidaknya, kalau gue harus cap ini palu gada mampus gitu loh. Lu kerjain di banyak hal gitu, dan menurut gue sih entah ini masalah brandingnya doang mereka berhasil dan dokumentasi mereka yang baik, jadinya mereka yang stand out sampai tahun-tahun sekarang dan bikin gue super amazed gitu. Tapi setidaknya mereka apa ya berhasil gitu di sana. Yang gue pertanyakan juga itu sih, kayak cara si Charles akhirnya bisa dapat masuk ke Cranbrook aja, itu menurut gue kan kayak kalau bukan link apa coba gitu. Dan kayaknya gue pun makanya gue di awal gue mencari tahu kan kayak dia tuh latar belakangnya bokapnya apa, walaupun emang nggak deep ya, tapi itu gue beneran kayak kok bisa ya orang kayak gini tuh bisa dapat apa ya, path yang kayak enak aja gitu. Itu yang gue pertanyakan juga sih sebenarnya gitu. Dan mungkin akan menarik untuk mungkin kalau ada orang-orang yang punya insight, jadi googlingnya udah ada keyword-keyword gitu. Mungkin gini Jal, ini karena udah jam 11 juga ya, sebagai pertanyaan penutup juga sebenarnya, aku pengen tanya ke kalian sebagai prinsipal arsitek SB301. Ini sebenarnya ngomongin konteks juga sih, kan kita tahu ya kalau IMS tuh pada masanya seperti itu, udah seperti itulah, udah IMS banget lah. Dan kalian juga mencoba di sekarang, dan kan nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya SB301 udah produksi game, produksi esai gitu kan, produksi jurnal, produksi video-video yang kalian buat lah. Gimana sih menurut kalian berbeda? Nggak tahu sih, kalian pelajari IMS itu gimana, dan impact-nya ke kalian itu gimana, atau tanggapan konteks itu gimana, atau sebenarnya sereceh, ngasihin duit nggak sih gitu? Mungkin bisa cerita sebagai penutup lah. Ya, sebenarnya kalau menurut gue sih,
ya apa yang kita lakukan ya tidak terlepas dari ya pengen ngetes, ngebuktikan dan mengulang mungkin. Ya sebenarnya kayak ya mungkin ya arsitektur itu tadi dia bisa muncul dalam berbagai media. Ya mungkin agak dangkal juga kalau bisa bilang games, ya nggak sespesial itulah net, ayolah. Kan bikin games sih. Ya oke lah. Dan maksudnya kayak jurnal, tulisan, itu apa ya, itu sesuatu yang menurut gue pribadi ya emang seharusnya sebenarnya seperti itu. Kayak ya kita ngomong gagasan dalam artian nggak serta-merta itu keluarnya akan jadi building. Dia bisa jadi sebuah perspektif dalam makalah atau sebuah kursi yang ergonomis atau dan semacamnya lah. Itu kalau gue sih ya kita mungkin mengulang apa yang pernah IMS lakukan lah kalau dalam konteks ini IMS sudah melakukan itu kan. Ya itu aja sih kalau menurut gue. Ya nggak ada yang spesial lah istilahnya, ya cuman itu bukan hal baru dan itu kok nggak ada yang melakukan itu ya. Karena kalaupun pada akhirnya semua itu kembali pada bangunan, ya menurut gue tidak akan ada kebaruan di sana. Ya karena mungkin salah satu cara untuk develop, bisa mengupgrade arsitektur sendiri kan dengan mempertanyakannya di media yang lain mungkin. Ya dengan ya itulah field yang lain yang bisa ngebentuk arsitektur itu jadi lebih oke. Ya katakanlah kayak sekarang lah istilahnya kesehatan yang kita nggak ada hubungannya lah corona kayak gitu-gitu. Tapi kan gara-gara field lain ya kesehatan itu jadinya ada wastafel di depan bangunan, jadi ada babak-babak tiap masuk ruang, kayak ada waiting room, terus ya kayak gitu lah. Menurut gue sih banyak hal sih yang bisa terjadi dan kita cuma mau melakukan itu aja. Ya. Salah satunya dengan ya game atau jurnal gitu sih paling. Nggak ada proyek aja kemarin. Jadinya kita ngabisin duit bikin game. Jujur gitu. Gitu. Ini ada duit tabungan. Gimana kalau kita haburkan? Tapi di luar itu semua ya, maksudnya di luar entah kalian emang bakar duit atau emang kalian iseng, sebenarnya perlu sangat-sangat bisa diapresiasi sih kalian yang manifesto yang kalian buat lah. Asik. Itu. Ini itu promosi tuh, 301arcade.net. Tuh mas, main mas. Game nggak laku gitu. Nggak. Seperti biasa, sudah jam 11 dan kita emang pengen istirahat, asik. Biar nggak ngomongnya satu terlalu panjang. Mungkin ada lagi nggak yang mau diomongin Jul? Gue nggak ada sih. Gue sesimpel menurut gue anjir ini personal banget sih. Tapi gue capek banget ngeliat orang. Maksudnya membahas arsitektur secara serius tuh selalu menyenangkan buat gue. Tapi gue harap saat kita membahas itu dengan serius, jangan sampai lu jadi pusing sendiri gitu mungkin. Maksudnya gue dan Ijul pun melakukan hal yang sama lu lah, sama Mas Randy segala macam. Kita melakukan diskusi yang seru banget, selalu debat dan lain-lain. Cuman satu hal yang pengen gue garis bawahi, mungkin karena gue juga masih terlalu muda ya, tapi harusnya arsitektur bisa sesantai itu dan lu bisa crossing boundaries apapun sih menurut gue sih, yang gue percaya kayak gitu. Toh at the end kan sebenarnya lu butuh cuman perutnya kenyang kan gitu. Terserah lepas dari itu, pas perut lu kenyang, udah dong aman dong, lu bisa ngomongin apa aja. Harusnya sih itu, menurut gue sih kayak gitu ya, biar lebih seliu lah, gak usah debat-debat amat gitu. Yep. Kayaknya banyak nih atasan kita yang suka debat-debat gitu. Gitu sih menurut gue. Waduh. Ya, Jul, plus. Ada nggak terakhir? Ya yang tadi gue sampaikan lah, mungkin arsitektur bisa di-push boundaries-nya dengan membawa dia ke field yang lain. Dan gue jadi penasarannya sebenarnya kalau IMS tuh tidak lahir di periode perang atau misalnya modernis kayak gitu-gitu, maksudnya dia gimana ya kira-kira ya? Maksudnya ini kan sebuah banyak kesempatan gitu, tapi nggak tahu sih gue ngomong apa sih. Intinya kayak gitu. Kayak gitu aja sih kayak. Oke. Udahlah, arsitektur rocks. Siap. Mungkin itu sih. Ya mungkin itu buat hari ini. Menurutku pribadi emang seru karena emang bahasannya kita bakal lebih makro dan lebih
seru diskusinya tadi. Nggak dalam, enggak, tapi kita bisa luas ngomongnya malam ini. Mungkin gitu. Terima kasih, Jal, Jul. Sukses terus. Thanks a lot, Net. Terima kasih 89 orang yang masih bertahan. Terima kasih Rabung Mada. Thank you. Sukses buat SB301 yang menurutku pribadi adalah replika dari IMS. Asik. Anjing, enggak lah. Iya. Terima kasih Imis. Karena itu apresiasi. Terima kasih Imis. Thank you Oh, semuanya. apresiasi. Thank you buat 85 orang yang masih bertahan tadi, yang udah hadir di awal. Dan Menutup. mungkin sebagai penutup, selamat malam. Saya kembalikan ke Rabung Mada. Thank you. Oke, thank you semuanya Onet dan Ijul Ojal gitu. Untuk masalah kolaborator mungkin kita akan publikasi di Instagram aja ya. Maksudnya ini kan forumnya juga udah akan ditutup. Jadi mungkin untuk terakhir dari kami Rabung Mada, info buat minggu depan kita akan ngomongin soal OM Studio, Pun Studio, yang mungkin kita akan khususkan juga ke fund circle-nya ya, yang akan dibahas oleh Pak Florian dari Shaw Architect. Jadi biasanya Pak Florian ini bahas arsitektur yang dia buat sendiri. Sekarang minggu depan dia akan mencoba untuk mempresentasikan perspektif dia terhadap tempat yang mungkin pernah dia singgahi dan dia bekerja di sana, yaitu OM Studio. Mungkin sebagai penutup, seperti biasa, kami adalah Rabung Mada, sebuah kolektif dari Surabaya. Kami ada dengan tujuan untuk menjembatani arsitektur dari berbagai macam sisi, dari hal-hal yang sifatnya pragmatik hingga hal-hal yang konseptual, dari hal-hal yang sifatnya praktis hingga yang akademik. Kami berharap kami bisa membantu untuk membangun peradaban arsitektur di Indonesia. Sampai ketemu di minggu depan. Thank you. Terima kasih semua. Thanks. Bye.